Bab 1311, melawan Hang Qi. 6 jalur samsara adalah gagasan kepercayaan Buddha. Masuk akal jika niat bela diri samsara Lin Ming berasal dari kepercayaan Buddha. Ketika Lin Ming pertama kali melangkah ke jalan seni bela diri, niat bela diri samsara telah memainkan peran yang sangat penting. Namun, setelah itu, Lin Ming semakin jarang menggunakannya. Ini karena niat bela diri samsara tidak mampu mengikuti peningkatan kekuatannya yang pesat. Bagaimanapun, penyihir dari hutan belantara selatan hanyalah pembangkit tenaga listrik biasa di alam ilahi. Warisan seni bela diri yang mereka tinggalkan secara alami dihilangkan. Dan sekarang, dari Hang Qi, Lin Ming bisa melihat tingkat niat bela diri samsara yang lebih dalam. Faktanya, itu mungkin hanya sebagian kecil dari kekuatan ilahi yang transenden ini, roda samsara. Jika ini benar maka ada banyak ruang untuk meningkatkan niat bela diri samsara. Keterampilan tipe domain sudah sangat langka, dan niat bela diri samsara juga terkait dalam banyak hal dengan sistem penempaan jiwa. Jika Lin Ming bisa menggabungkan keduanya, budidaya sistem penempaan jiwanya bisa mencapai tingkat yang baru. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, di panggung arena, pertarungan Xiao Moxian dan Hang Qi telah mencapai fase yang sangat panas. Untuk menggunakan domain samsara untuk melawan seni iblis penyerap surga. Di langit, dua pusaran besar saling merobek, energi melonjak keluar. Gambar Buddha emas berlapis emas dan burung phoenix menyala-nyala muncul, membelah dunia, bertarung satu sama lain. Pertarungan ini bahkan lebih intens dari pertarungan antara Lin Ming dan Xiao Moxian. Seni iblis penyerap surga Xiao Moxian pada akhirnya gagal mengguncang fondasi Hang Qi. Belum lagi Hang Qi memiliki roda samsara yang menstabilkan dunia batinnya, pikiran dan pikirannya sangat teguh dan tak tergoyahkan. Tubuhnya juga memiliki aura zen tertentu, membuatnya tampak mantap dan setenang bumi yang tak berujung. Tubuh dan jiwanya kokoh dan pantang menyerah, tahan terhadap cobaan tanpa akhir, tak terkalahkan. Bang! Pusarannya meledak dan sejumlah besar energi menyapu keluar. Xiao Moxian mengganti tekniknya lagi. Seni setan penyerap surga yang melawan kekuatan. Sejumlah besar energi gelap dimuntahkan. Hang Qi duduk bersila di kehampaan, tangannya ditekuk dalam doa, tak bergerak seperti dunia. Hang Qi ini memberikan perasaan yang tak terkalahkan. Fondasinya terlalu kokoh. Sulit bagi sebuah serangan untuk menjadi ancaman baginya. Bang! Lampu cemerlang padam. Xiao Moxian memucat saat dia mundur beberapa ratus kaki. Dia tidak terluka. Dari awal sampai akhir, Hang Qi tidak pernah menyerangnya. Dia hanya membalas serangan Xiao Moxian. Tentu saja, dalam benturan serangan yang begitu intens, tidak dapat dihindari akan terjadi serangan balik. Saya tidak ingin berkelahi lagi. Xiao Moxian melepaskan wujud asli Phoenix-nya dan mengatupkan mulutnya, berkata, jika kamu tidak membiarkan aku memukulmu, setidaknya berpura-pura terluka. Hang Qi tersenyum tipis. Dia melipat kedua tangannya, berkata, gerakan junior magang Sister Xiao Moxian terlalu kuat. Biksu malang ini 12 tahun lebih tua dari saudari magang juniornya dan hanya separuh usiamu. Meski begitu, kekuatanku hanya sedikit melebihi kekuatanmu. Jika saya tidak mencoba yang terbaik dalam pertempuran dan berpura-pura terluka, maka saya khawatir saya tidak akan mampu mengendalikannya dengan cukup baik dan saya akan dipukuli hingga memuntahkan darah. Kalau begitu aku benar-benar gagal. Dasar pembohong. Bukankah kamu sudah mengolah tubuh Vajra berlianmu yang tidak dapat rusak? Bagaimana mungkin aku bisa melukaimu dengan satu serangan? Xiao Moxian mengerutkan bibirnya, seolah semua ini terlalu lucu. Namun saat penonton mendengar percakapan ini, mereka semua terkejut. Xiao Moxian baru saja mengakui kekalahan seperti ini. Meski pertarungan berlangsung sengit, faktanya Hang Qi tetap unggul sejak awal. Dapat dikatakan bahwa meskipun dia bersikap lunak terhadap Xiao Moxian, dia tidak pernah menggunakan teknik serangan aslinya. Selain itu, mendengarkan maksud Xiao Moxian, kemampuan bertahan Hang Qi juga menakutkan. Tubuh berlian Vajra itu pasti semacam teknik rahasia Buddha. Saya tidak dapat berkata-kata. Dia terlalu tidak normal. Hukumnya kuat, tubuhnya kuat, fondasinya kokoh, bahkan pertahanannya luar biasa. Siapa yang bisa mengalahkannya? Bahkan kekuatan serangan Hang Qi sangat mengerikan. Dari awal sampai akhir dia tidak pernah benar-benar menyerang Xiao Moxian. Mungkin hanya Frost Dream yang punya peluang mengalahkan Hang Qi. Mungkin saja Hang Qi tidak lebih buruk dari Frost Dream. Sepertinya 3 peringkat pertama sudah diselesaikan. Tempat pertama dan kedua seharusnya menjadi milik Frost Dream dan Hang Qi. Adapun Lin Ming, dia yang ketiga. Setelah itu, menurutku Xiao Moxian harus maju. Sedangkan untuk tempat kelima dan keenam, itu akan tergantung pada pemenang antara Dragon Fang dan Jun Blue Moon. Hang Qi berusia 38 tahun. Ketika dia berkultivasi selama 38 tahun, apakah menurut Anda dia hanya menyia-nyiakan waktunya? Lihat saja Lin Ming dan Xiao Moxian misalnya dan bayangkan sejauh mana mereka akan mencapainya setelah mereka berusia 38 tahun. Pertemuan bela diri pertama tidak sepenuhnya adil. Usia merupakan faktor yang sangat berpengaruh. Lin Ming, Hang Qi ini terlalu ganas. Mo Eversnow dengan tulus berkata dari dalam ruang Magic Cube. Selain faktor Frost Dream yang tidak diketahui, dari semua elit muda heroik yang hadir, Hang Qi tidak memiliki bakat terhebat tetapi dialah yang terkuat. Bahkan seseorang sekuat Xiao Moxian telah ditekan olehnya. Aku mengerti, 2 tahun dari sekarang, Dragon Fang kemungkinan besar akan sama dengan Hang Qi.
Jika saya tidak berlatih selama 2 tahun dan melawan Dragon Fang lagi, maka saya pasti akan kalah. Dalam hal bakat dalam pertemuan bela diri pertama ini, Xiao Moxian adalah orang nomor 1 yang tak terbantahkan. Karena Lin Ming telah menampilkan konsep 33 langit berlapis, dia terdaftar sebagai yang kedua. Frost Dream tidak diketahui, dan Hang Qi, Jun Blue Moon, dan Dragon Fang semuanya memiliki bakat yang terdaftar di peringkat ketiga hingga ke-6. Mo Eversnow berkata, tidak perlu terburu-buru, kamu masih punya waktu. Anda dapat menampilkan potensi Anda sedikit demi sedikit. Lin Ming mengangguk. Menjadi juara pertama di muka bumi proklamasi sudah merupakan suatu hasil yang patut dibanggakan. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk proklamasi surga. Setelah pertandingan putaran ini selesai, Fast Cosmos mengumumkan putaran berikutnya. Pertandingan pertama adalah, Lin Ming melawan Hang Qi. Pertandingan kedua adalah Xiao Moxian melawan Frost Dream. Pertandingan ketiga adalah Jun Blue Moon melawan Dragon Fang. Kali ini, pertandingan paling menegangkan adalah antara Jun Blue Moon dan Dragon Fang. Fast Universe Heavenly Palace secara khusus membuka taruhan judi terpisah untuk pertandingan ini. Sedangkan untuk Lin Ming melawan Hang Qi, atau Xiao Moxian melawan Frost Dream, tidak ada taruhan terpisah yang dipasang untuk kedua pertandingan ini karena tidak ada taruhan yang layak untuk dipertaruhkan. Meskipun ada kemungkinan kecil bahwa seseorang akan menimbulkan kekesalan, harapan bahwa hal itu akan terjadi terlalu kecil. Bahkan jika tingkat kompensasi Hang Qi sangat rendah, sebagian besar orang mungkin masih bertaruh padanya dan istana surgawi alam semesta luas akan menderita kerugian besar. Sepertinya aku benar-benar melawan Hang Qi. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Tidak diragukan lagi, ini akan menjadi pertarungan yang sulit. 4 jam waktu istirahat kemudian, babak baru pertandingan resmi dimulai. Lin Ming membuka matanya dari meditasi dan melangkah ke panggung arena. Saat dia berjalan, dia bisa melihat seorang biksu muda botak mengenakan jubah linen dan sandal jerami sudah berdiri di atas panggung, tersenyum padanya. Hang Qi sudah menunggu di panggung arena selama 2 jam terakhir, di mana dia sedang bermeditasi. Saat Hang Qi melihat Lin Ming berjalan di atas panggung, dia mulai berjalan ke depan hingga jaraknya 1000 kaki. Dermawan Lin, biksu malang ini menyambutmu. Hang Qi mengatupkan kedua telapak tangannya dan membungkuk. Lin Ming menyambutnya kembali dengan kesopanan seni bela diri yang umum. Kesannya terhadap Hang Qi tidak buruk sama sekali. Biksu muda ini tidak memiliki keinginan duniawi dan murni hati dan pikiran, hanya ingin berkultivasi dengan sepenuh hati. Orang seperti ini tidak akan memiliki karakter moral yang buruk. Saat penonton melihat 2 orang di panggung arena, semuanya melebarkan mata agar tidak ketinggalan aksi sedikit pun. Banyak orang yang percaya bahwa Hang Qi memiliki kemampuan bertarung dengan Frost Dream. Adapun Lin Ming, kekuatannya terbukti bagi semua orang. Meskipun Lin Ming lebih rendah dari Hang Qi, dia masih bisa mengeluarkan beberapa kartu Hang Qi. Ini pasti akan menjadi pertarungan yang intens. Pertandingan, mulai. Fast Cosmos menyatakan dengan lantang. Dengan pengumuman Fast Cosmos, Hang Qi mengeluarkan tongkat yang panjang. Saat dia melakukannya, auranya berubah. Pada awalnya, Hang Qi tampak seperti seorang biksu muda yang lembut dan naif. Tapi sekarang, auranya khusyuk dan bermartabat, dalam dan mendalam, seluruh tubuhnya mengandung kekuatan tertidur yang mengerikan, seperti gunung. Jubah biksunya berkibar di sekelilingnya. Dengan gerakan sederhana apapun, tidak ada sedikit pun cacat pada pendiriannya. Dia tidak bisa ditembus. Dermawan Lin, lakukanlah. Tidak peduli siapa yang dilawan Hang Qi, dia akan selalu membiarkan lawannya menyerang lebih dulu. Lin Ming tidak sopan, dia segera menusukkan tombaknya. Di tombak darah Phoenix, api ungu menyala. 4 konsep api tingkat pertama menyatu ke dalam batang tombak bersama dengan konsep tingkat kelima. Disintegrasi virtual. Lin Ming menggunakan hukum tingkat kelima dari awal. Dia sangat menyadari bahwa serangan pada level Blue Lotus Flame dan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menyelidiki gerakannya, apalagi menerobos pertahanannya. Konsep api virtual. Warna kulit Hang Qi berubah. Dia menghancurkan tongkatnya. Dengan cahaya yang cemerlang, bayangan Buddha yang cemerlang muncul di belakang Hang Qi. Dalam melawan Lin Ming, Hang Qi tidak menggunakan staf arhat atau teknik sederhana lainnya seperti macan tutul memanjat tembok. Dia segera memanggil kekuatan hukum dan Buddha miliknya. Namun, teknik sederhana itu bukannya tidak berguna sama sekali, karena teknik tersebut sudah tertanam kuat di tulang Hang Qi. Setiap gerakan dan gerakan Hang Qi berasal dari 10 juta tetua tertinggi senior di Gunung Potala. Itu adalah ringkasan total dari pengalaman hidup mereka, semuanya mengandung kebenaran yang sangat indah. Sesungguhnya para pengikut langsung Gunung Potala, sejak pertama kali mereka mulai berkultivasi, apakah itu menggunakan tinju, tongkat, berlatih teknik gerakan, atau bahkan menimba air, menyapu lantai, berjalan, makan, tidur, semuanya mereka memang memiliki misteri keterampilan bela diri yang menyatu di dalamnya. Gerakan sederhana ini tidak bisa menciptakan empirean, tapi saat melawan seseorang di level yang sama, gerakan itu akan selalu memberikan keuntungan. Hang Qi berada dalam situasi seperti itu. Dia telah mengumpulkan semua pelatihan ini dari waktu ke waktu, dan gerakan-gerakan ini telah menyatu ke dalam dirinya, menjadi kebiasaan yang merupakan bagian dari hidupnya. Peng! Api ungu disintegrasi virtual Lin Ming dipecah oleh bayangan staf Hang Qi. Hang Qi tidak memiliki murid 3 kehidupan, namun serangannya masih akurat, secara langsung mengenai titik lemah disintegrasi virtual.
Ini berasal dari intuisi alami seni bela diri. Gelombang kejut api ungu yang meledak tidak mampu menimbulkan ancaman apapun bagi Hang Qi. Sebagai seseorang yang mengikuti prinsip-prinsip Buddha, Hang Qi telah lama memisahkan diri dari dosa-dosa duniawi dan emosi seperti kecemburuan dan kebencian, sehingga api virtual ini hampir tidak berpengaruh pada dirinya. Usia dermawan Lin sangat rendah namun pencapaianmu dalam hukum telah mencapai ketinggian seperti itu. Terlebih lagi, ini sepertinya teknik yang diciptakan sendiri. Persepsi Anda benar-benar luar biasa, maka, biksu yang rendah hati ini sekarang akan mengambil tindakan. Saat Hang Qi berbicara, energi abu-abu yang kuat mulai berkumpul di belakangnya. Aura menakjubkan yang membuat seseorang terengah-engah jatuh, menutupi semuanya. Ini pertama kalinya Hang Qi menyerang atas inisiatifnya sendiri. Ketika dia bertarung dengan Xiao Moxian, dia terutama membela diri, tapi sekarang dia aktif menyerang. Roda Samsara, Hang Qi menggenggam tongkatnya, menggambar busur di udara. Kemudian, dari belakangnya, sebuah peta Buddha yang bulat dan indah muncul. Bagan Buddhis ini mencakup segalanya, seolah-olah terdapat kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Inilah kekuatan ilahi Gunung Potalai yang transenden. Bab 1312, Samsara ke Samsara. Itulah roda Samsara. Bahkan Xiao Moxian kalah dalam gerakan itu. Seluruh penonton memiliki kesan yang sangat mendalam terhadap hantu roda Samsara yang muncul di belakang Hang Qi. Roda Samsara terlalu kuat, bahkan Xiao Moxian dengan wujud asli Phoenix-nya tidak mampu melewatinya. Saya ingin tahu bagaimana Lin Ming akan memblokir ini. Gemuruh. Roda emas Samsara datang menekan. Hang Qi berdiri di tengah-tengah roda Samsara, jubah biksunya tenang dan polos, seperti seorang Buddha yang saleh. Sebelum roda Samsara tiba, Lin Ming sudah bisa merasakan tekanan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Meskipun ini jelas merupakan metode penanaman emas dan suci Buddha, kebenarannya adalah roda Samsara ini mengandung energi yang tajam dan sedingin es, membuatnya seolah-olah ada jarum yang menusuk ke dalam tubuh Lin Ming, membuatnya merasakan sakit yang tak tertandingi. Energi dingin ini adalah kekuatan Samsara yang terkandung di dalam roda Samsara. Meskipun metode penanaman Buddha dipenuhi dengan kecemerlangan yang lembut, seringkali berfokus pada belas kasih dan kasih sayang, metode tersebut juga tidak kekurangan jalan pembantaian, cengkeraman dendam, mantra kebencian, neraka kolam darah, medan perang asura, dan segala jenis lainnya, metode jahat. Di mana ada cahaya, di situ ada bayangan. Di mana ada kebaikan, di situ ada kejahatan. Kebaikan dan kejahatan bergantung satu sama lain, itu adalah konsep yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa kejahatan, tanpa pembunuhan, tanpa penderitaan, tanpa penyakit, penuaan, dan kematian, tanpa neraka asura, jika seluruh masyarakat hidup dalam kebahagiaan abadi dan kebahagiaan buta, bagaimana mungkin ada jalan Buddhis? Jika demikian, tidak ada seorang pun yang akan percaya pada agama Buddha di dunia ini. Dosa umat manusia adalah bagian penting dari agama Buddha. Dalam 6 jalur samsara dalam ajaran Buddha, hanya jalur ketuhanan dan kemanusiaan yang merupakan jalur moral murni. Jalan asura tidak baik atau jahat, dan untuk 3 jalan terakhir, masing-masing lebih buruk dari yang terakhir. Menghadapi roda samsara, tidak mungkin bagi Lin Ming untuk menahan diri, jika tidak, dia akan menderita kekalahan instan di sini. Dia tidak meragukan bahwa teknik Hang Qi jauh lebih hebat daripada teknik Xiao Moxian. Lin Ming melepaskan kekuatan dewa sesat hingga batasnya, membakar darah Phoenix kuno, serta menggabungkan 3 energi di dalam dirinya. 3 esensi sebagai satu, penghakiman Dao Surgawi. Hantu pohon dewa sesat dengan gila-gilaan tumbuh dari belakang Lin Ming. Dengan penghakiman surgawi Dao, dia menolak roda samsara. Saat itu juga, awan gelap mengepul di langit. Kekuatan mengerikan mulai berkumpul, membentuk pedang kesengsaraan surgawi yang menusuk langsung ke arah roda samsara. Kaca, pedang kesengsaraan surgawi menghantam roda samsara. Gelombang energi yang mengerikan mengalir keluar. Pedang kesengsaraan surgawi Lin Ming pecah lagi dan lagi, tapi roda samsara terus mendorongnya ke bawah. Gemuruh. Roda samsara yang besar itu bagaikan wajan penggilingan yang sangat besar, menghancurkan semuanya, terus berjatuhan. Hang Qi berdiri di atas roda samsara, cahaya ilahi yang cemerlang bersinar dari tubuhnya. Seolah-olah semua aturan di dunia ini hancur di bawah kakinya. Roda samsara terus tenggelam. Tidak ada yang meragukan bahwa begitu roda samsara ini ditekan, bahkan gunung setinggi 100.000 kaki pun akan hancur berkeping-keping. Ekspresi Lin Ming serius. Seluruh tubuhnya mengeluarkan suara ledakan saat kekuatan tulang naga dilepaskan dari tubuhnya. Gelombang kekuatan yang mengerikan berdesir di tubuh Lin Ming. Dia membuka ketujuh gerbang, kekuatan tubuh fananya langsung mencapai level 100 juta jin. Hah! Otot Lin Ming menonjol keluar. Pembuluh darah biru menonjol dan beberapa pembuluh darah pecah. Dia mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam tombak darah Phoenix saat pedang pembalasan surgawi yang patah muncul sekali lagi. KKK, suara yang menggetarkan menyebar ke seluruh dunia. Pedang pembalasan surgawi ditebas sekali lagi pada roda samsara. Kemudian, roda samsara tiba-tiba bergetar saat retakan emas muncul di tengahnya. Saat retakan itu muncul, pancaran roda samsara meredup dan berhenti jatuh. Dan pedang pembalasan surgawi yang dibentuk Lin Ming dengan menggabungkan kekuatan kesusahan guntur dan kesusahan api retak dan terbentuk kembali lagi dan lagi. Lin Ming terus memutar energinya hingga batasnya. Konsumsi energi yang mengerikan ini telah melampaui batas kemampuan seorang seniman bela diri biasa.
Jika mereka mencoba ini, dunia batin mereka pasti sudah runtuh. Tapi Lin Ming mengandalkan fondasi yang kokoh untuk menahan beban ini dengan kuat. Meskipun dia baru saja berhasil melakukannya, dia benar-benar tahan terhadap dampak roda samsara. Semakin banyak retakan emas muncul di roda samsara, seolah-olah akan segera hancur. Dia memblokirnya. Lin Ming telah memblokir serangan frontal Hang Qi. Hang Qi memberikan perasaan yang tak terduga kepada semua yang hadir, seolah-olah tidak ada orang yang bisa menandinginya. Kebanyakan orang percaya bahwa perbedaan kekuatan antara Hang Qi dan Lin Ming terlalu besar. Jika Hang Qi tidak menahan diri maka Lin Ming akan segera kalah. Tapi sekarang, Hang Qi telah menyerang Lin Ming dengan kekuatan ilahi transendennya, roda samsara, namun serangan itu telah diblokir oleh Lin Ming. Hal ini membuat semua orang yang menonton tercengang. Dengan usia Lin Ming, dia seharusnya sudah bangga dengan kenyataan bahwa dia mampu berdiri di panggung yang sama dengan Hang Qi. Adapun untuk menangkal serangan ini, itu benar-benar suatu kehormatan yang tak tertandingi. Hang Qi mengungkapkan warna terkejut di wajahnya, terkejut bahwa Lin Ming mampu menghancurkan roda samsara miliknya. Serangan ini adalah serangan yang hampir mencapai kekuatan penuhnya. Saat Hang Qi melihat semakin banyak retakan muncul di roda samsara, ekspresinya menjadi lebih serius. Dia berkata, bakat dermawan Lin sungguh luar biasa. Mungkin dalam 3 tahun lagi, biksu malang ini mungkin tidak akan mampu lagi menekan Anda. Namun saat ini, meskipun penghakiman Dao Surgawi dari dermawan Lin memiliki hukum yang tinggi, namun masih kekurangan sedikit akumulasi dan landasan. Tampaknya dermawan Lin belum cukup lama memahami langkah ini. Hang Qi tidak hanya luar biasa kuatnya, tapi dia membenamkan dirinya sepanjang tahun dalam seni bela diri, dan dengan demikian penglihatannya sangat tajam. Ia mampu dengan cepat memahami kelemahan jurus lawannya. Penghakiman surgawi Dao Lin Ming dipahami tepat sebelum pertemuan bela diri pertama dimulai. Sampai sekarang, dia hanya menggunakannya beberapa kali, dan dia benar-benar kurang dalam latihan. Semua kekurangan ini diungkapkan oleh Hang Qi. Saat Hang Qi berbicara, terdengar suara gemuruh dan roda samsara di bawah kakinya dipecah oleh Lin Ming. Penghakiman Dao Surgawi langsung menuju Hang Qi. Menghadapi serangan Lin Ming, Hang Qi mulai mengucapkan sutra Buddha, tubuhnya bersinar dengan sinar kemasan. Domain samsara, stupa 8 bagian. Hang Qi mengucapkan kata-kata ini dengan suara lembut. Kemudian, pecahan roda samsara larut ke dalam kekuatan samsara yang diserap secara liar olehnya, berputar di sekitar tubuhnya dan membentuk domain samsara. Kemudian, dengan suara keras, pagoda emas raksasa jatuh di atas Hang Qi. Pagoda ilahi ini bersinar dengan cahaya ilahi kemasan yang bersirkulasi, memenuhi udara dengan nafas Dao Agung. Pagoda ilahi ini memiliki 8 lantai, setiap lantai memiliki dewanya sendiri. Di antara dewa-dewa ini, ada yang lembut dan khusyuk, ada yang galak dan dipenuhi niat membunuh, ada yang setenang Buddha, dan ada yang seperti Asura. Sebuah stupa. Dengan kata lain, pagoda Buddha. Hang Qi memanggil stupa 8 bagian, dengan 8 dewa menstabilkannya. Untuk sementara waktu, seluruh ruang 1000 kaki di sekitar Hang Qi ditekan oleh pagoda ini, membentuk alam suci yang tidak dapat diguncang. Bang! Penghakiman surgawi Dao Lin Ming menabrak stupa 8 bagian ini, kekuatan guntur dan api meletus. Pagoda dewa bergetar hebat dan cahayanya meredup, namun di dalam pagoda dewa ini, Hang Qi tidak terluka sama sekali. Atau, akan lebih mudah untuk mengatakan bahwa dia tidak merasakan dampak apapun. Saat penonton melihat ini, mereka langsung menghirup udara dingin. Pertahanan Hang Qi terlalu menakutkan. Entah itu roda samsara atau stupa 8 bagian, semuanya memberikan perasaan yang tak tergoyahkan. Terlebih lagi, yang paling mengerikan adalah menurut perkataan Xiao Moxian, Hang Qi masih memiliki tubuh vajra berlian yang tidak dapat rusak. Bahkan Xiao Moxian yang sombong itu tidak percaya bahwa dia bisa menembus pertahanan tangguh Hang Qi. Serangan Lin Ming sangat kuat, tapi Hang Qi konyol. Hanya gerakan dan kemampuan bertahan yang dia tunjukkan sejauh ini saja yang mencengangkan, apalagi fakta bahwa dia memiliki lebih banyak kemampuan misterius untuk membela diri. Saya tidak tahu seberapa kuat tubuhnya. Itu benar, bahkan setelah menerobos teknik pertahanan Hang Qi dengan begitu banyak usaha, mereka masih menyadari bahwa mereka tidak dapat melukai sehelai rambut pun di tubuh utamanya sama sekali. Betapa menyedihkannya hal itu. Dia benar-benar tak terkalahkan. Hanya berdasarkan pertahanannya yang menakutkan, Hang Qi sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Lin Ming akan kalah, penghakiman surgawi Dao adalah serangan terkuatnya. Jika itu tidak berhasil maka tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Saat penonton berbicara, di langit, cahaya penghakiman surgawi meledak, mengubah seluruh dunia menjadi lautan ungu dan merah. Lin Ming memandang Hang Qi, kulitnya bermartabat. Hingga saat ini, Hang Qi adalah lawan paling mengerikan yang pernah dia hadapi. Mungkin dia tidak memiliki kecocokan Xiao Moxian dengan hukum atau kemampuan tubuh dewa binatangnya untuk menahan serangan, tapi hanya dengan mengandalkan fondasinya yang dalam dan berbagai teknik yang dimilikinya, dia hampir tak terkalahkan dalam langkahnya. Dermawan Lin, izinkan saya memberi Anda peringatan. Stupa 8 bagian milik biksu malang ini didukung dengan kekuatan 8 dewa dari prinsip Buddha. Ini adalah keseimbangan hukum yang harmonis yang merupakan kemampuan ofensif dan defensif. Kecuali kekuatanmu jauh melebihi kekuatanku, mustahil bagimu untuk menembus stupa 8 bagianku dari luar. Ketika saya ditempatkan di dalam stupa 8 bagian, serangan biasa tidak mungkin menjangkau saya.
Namun, stupa 8 bagian saya menggunakan kekuatan roda samsara sebagai fondasinya. Pada akhirnya, ini bisa disebut sebagai teknik turunan dari kekuatan ilahi transenden saya, roda samsara. Jika Anda dapat melihat melalui domain samsara biksu malang ini maka Anda akan dapat menerobos gerakan ini dari awal. Dalam pertarungan sengit tersebut, Hang Qi justru memberitahu lawannya cara menembus kemampuannya. Cara murid-murid Gunung Potala bertanding dalam pertandingan pencak silat sungguh unik. Ketika para penonton mendengar ini, mereka semua terdiam. Hang Qi benar-benar gila. Dia sebenarnya memberitahu lawannya kelemahan tekniknya sendiri dan menunggu dia mencoba menerobosnya. Jangan menjadi idiot. Bagaimana hal itu bisa disebut sebagai kelemahan? Lihat melalui domain samsara miliknya. Itu hanya lelucon setengah-setengah. Dari semua kontestan, hanya Dragon Fang dan 3 murid kehidupannya yang memiliki kesempatan untuk melihat melalui domain samsara Hang Qi. Sedangkan bagi yang lainnya, yang menjadi pertanyaan bukan lagi seberapa hebat persepsi mereka, itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai manusia. Domain samsara. Dalam pikiran Lin Ming, dia mengingat 72 pagoda bertuah yang ditinggalkan oleh penyihir hutan belantara selatan. Di pagoda bertuah, Lin Ming telah mengalami 100 samsara dan telah memperoleh pemahaman mendalam tentang niat bela diri samsara. Sekarang Lin Ming menghadapi domain samsara Hang Qi, dia bertanya-tanya. Dengan pemahamannya tentang niat bela diri samsara, mungkinkah dia melihat sedikit misteri dalam domain samsara? Jika dia harus mengatakannya, harapannya sangat tipis. Meskipun persepsi Lin Ming sangat tinggi, penyihir alam liar selatan sepertinya tidak pernah melakukan kontak dengan warisan inti roda samsara. Kemungkinan besar dia adalah murid luar Gunung Potala. Bagaimana mungkin metode budidaya murid luar bisa dibandingkan dengan metode murid langsung Empirean? Meskipun dia tahu itu tidak mungkin, Lin Ming masih berniat mencobanya. Bahkan jika dia tidak berencana untuk berhasil dan upaya ini gagal, hal itu masih akan melemahkan dan mengembangkan niat bela diri samsara miliknya. Jenis metode budidaya yang kuat ini tentu tidak bisa ditinggalkan, tetapi harus dikembangkan kapanpun ia punya kesempatan. Lin Ming memegang Phoenix Blood Spear ke bawah. Dia menarik napas dalam-dalam. Lalu, auranya berubah. Dari belakangnya, kekuatan samsara terus berkumpul. Kedua pupilnya berubah menjadi pusaran hitam yang berputar. Lin Ming telah menunjukkan niat bela diri samsara. Saat penonton melihat ini, mereka semua terkejut. Bab 1313, Jalan Samsara Kecil. Apa itu di balik Lin Ming? Apakah itu juga roda samsara? Tidak, bagaimana mungkin Lin Ming mengetahui roda samsara? Bukankah itu warisan rahasia Gunung Potala? Semua elit muda yang heroik sangat terkejut ketika mereka melihat pusaran hitam di belakang mata Lin Ming. Kekuatan samsara terus berkumpul di dalam diri mereka. Perasaan ini sebenarnya mirip dengan Hang Qi. Tapi, roda samsara adalah kekuatan ilahi transenden yang dimiliki Gunung Potala. Ada sejumlah kecil batu giok yang benar-benar lengkap. Jumlahnya tidak cukup untuk dipelajari oleh murid inti, jadi bagaimana mungkin hal itu bisa diajarkan kepada murid dari sekte luar? Terlebih lagi, bahkan sekte Buddha yang sangat baik hati dan baik hati tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh dengan membagikan keagungan transenden mereka di depan umum. Bagaimana mungkin Lin Ming mengetahui metode budidaya Buddha? Lihatlah mata Lin Ming. Saya merasa seolah-olah saya jatuh ke dalam kabut tebal, di mana satu kesalahan langkah berarti saya akan jatuh ke dalam ilusi. Dalam benak semua orang, Lin Ming sudah sangat aneh. Mengabaikan aspek budidaya, Lin Ming tidak lemah di bidang lain. Jika dia benar-benar mampu menampilkan kekuatan ilahi Buddha yang transenden, bagaimana mungkin orang lain masih bisa hidup? Pada saat ini, seorang lelaki tua di alam Holy Lord menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu bukan roda samsara. Roda samsara memiliki aura dan momentum yang besar seolah-olah semua makhluk hidup sebelumnya harus menahan dao surgawi samsara. Apa yang digunakan Lin Ming masih jauh dari mencapai level itu. Ini seharusnya hanya jalan samsara kecil. Benar, roda samsara adalah kekuatan ilahi yang transenden dan teknik rahasia tertinggi Gunung Potala. Hanya murid inti dan murid langsung Empirean yang mempunyai kesempatan untuk mempelajarinya. Tidak mungkin bagi Lin Ming untuk melakukannya. Adapun jalan kecil samsara yang dia gunakan, itu jauh lebih umum. Banyak sekte Buddha yang memiliki keterampilan ini dan ingin mempelajarinya tidaklah terlalu sulit. Anak ini sungguh menakutkan. Jalan kecil samsara adalah metode penanaman yang tidak dianggap terlalu mendalam. Anda bahkan bisa menyebutnya sebagai kemampuan yang lemah. Itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh tokoh dikdaya Raja Dunia, dan setelah itu banyak orang yang berhasil mengolahnya hingga sukses besar sehingga ada banyak salinan batu giok yang tercipta. Itu menyebar dan banyak pusat kekuatan Holy Lord dan Divine Lord mempelajarinya. Namun, Lin Ming mampu memahaminya sedemikian rupa sehingga dapat menampilkan pesona tertentu dari roda samsara. Itu sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Saya juga hampir bingung pada awalnya. Begitu seseorang berlatih metode kultivasi hingga tingkat tertinggi, orang tersebut akan mampu mengukir metode kultivasi lengkap dalam slip batu giok. Bahkan kekuatan ilahi yang transenden pun tidak terkecuali. Namun, sangat disayangkan bahwa terlalu sulit untuk mengembangkan kekuatan ilahi yang transenden hingga batasnya. Bahkan seorang Empirean mungkin tidak bisa melakukannya. Bagaimanapun, kekuatan ilahi transenden yang diciptakan oleh orang lain mungkin tidak cocok untuk mereka.
Dalam situasi seperti ini, meskipun jalan samsara kecil bukanlah kemampuan yang sangat populer, namun masih cukup mudah bagi Sekte Buddha tingkat Raja Dunia untuk mendapatkannya. Tentu saja, metode budidaya semacam ini tidak terlalu kuat. Dari semua yang hadir, yang paling terkejut adalah para murid Gunung Potala. Di area tempat duduk Gunung Potala, ada berbagai macam biksu yang duduk di sana. Ada yang mengenakan jubah linen polos, ada yang mengenakan pakaian biksu kuning, ada yang memakai sandal, ada yang bertelanjang kaki, namun semuanya memiliki tingkat kekuatan yang tak terbayangkan. Meski begitu, kemanapun mereka pergi, pakaian mereka akan sangat sederhana. Anak ini Lin Ming, kebijaksanaannya sangat tinggi, dan ada juga kekuatan khusus dalam jiwanya. Jika bukan karena kekuatan ini maka dia tidak akan mampu mengembangkan jalan samsara kecil sampai tingkat tertentu. Kata seorang biksu tua beralis putih. Suaranya lembut dan merdu, nyaman di telinga. Dan di dekat lelaki tua ini, seorang pemuda jangkung dan kurus dengan tangan terlipat dalam doa berkata, murid ini malu. Aku juga mempelajari jalan samsara kecil semasa mudaku dan aku bahkan memiliki seorang guru Zen yang membimbingku. Namun meski begitu, aku tidak bisa menandingi setengah dari keahlian benefaktor Lin. Sepertinya aku menyerah terlalu cepat. Bagi para murid Gunung Potala, jalan samsara kecil hanyalah sebuah metode pengenalan dasar penanaman, sama seperti teknik tombak dasar atau teknik pedang dasar adalah metode penanaman dasar pengenalan untuk sekte biasa. Mereka hanya mempelajarinya dalam jangka waktu singkat sebelum beralih ke metode penanaman Buddha tingkat tinggi. Pemuda jangkung dan kurus adalah Yanchi. Dia juga seorang murid langsung Empirean di Gunung Potala. Dalam hal kekuatan dan bakat, dia lebih buruk dari Hang Chi, tapi sedikit lebih baik dari White King. Dia bukanlah orang yang lemah. Kebijaksanaan Lin Ming tinggi tapi hatinya terlalu berat dengan keterikatan dan beban dan aura pembunuhannya terlalu kuat. Dia bukanlah seseorang yang cocok untuk jalur agama Buddha. Biksu tua itu menggelengkan kepalanya, tampak seolah-olah dia benar-benar tergerak oleh ketulusan yang menghargai. Sebenarnya, dia juga menyadari bahwa setelah pertemuan bela diri pertama ini, akan terlalu mudah bagi Lin Ming untuk bergabung dengan pengaruh Empirean. Tentu saja, ini tidak termasuk Istana Surgawi Impian Ilahi, karena Istana Surgawi Impian Ilahi tidak pernah menerima murid laki-laki. Adapun Istana Surgawi lainnya, dia hampir bebas memerintah di mana dia ingin memilih. Dan dari segi latar belakang, Gunung Potala bahkan berada di atas Istana Surgawi Impian Ilahi. Mereka bahkan bertolak belakang dengan mereka dalam satu hal, mereka tidak menerima murid perempuan. Tentu saja mereka akan menjadi pilihan terbaik. Pada saat ini, di panggung arena, kekuatan niat bela diri samsara bahkan mengejutkan Lin Ming. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia menggunakan niat bela diri samsara. Niat bela diri samsara adalah metode budidaya yang berfokus pada serangan jiwa. Ketika kekuatannya meningkat, ia tidak mampu mengimbanginya. Sekarang setelah dia menggunakannya, sepertinya niat bela diri samsara telah mengalami kemajuan besar karena dia telah mempraktikkan hukum mimpi ilahi. Tentu saja, jika ini dibandingkan dengan jurus utama terakhir seperti penghakiman Dao Surgawi atau 3 esensi sebagai satu, itu masih jauh dari sebanding. Yang paling bisa dilakukan adalah meningkatkan jumlah teknik Lin Ming dan memberinya lebih banyak fleksibilitas. Dermawan Lin, biksu malang ini benar-benar terkejut dengan kemampuanmu. Bagimu yang telah berlatih jalan samsara kecil sedemikian rupa, aku hanya bisa merasa malu atas inferioritasku sendiri. Jika Dermawan Lin bergabung dengan Gunung Potala saat masih kecil, kemungkinan besar Anda adalah biksu terkemuka di zaman ini. Saya khawatir kekuatan Anda sudah jauh melampaui kekuatan biksu malang ini. Lin Ming samar-samar tersenyum. Jadi metode budidaya ini disebut jalan kecil samsara. Sayangnya, saya tidak terlalu tertarik untuk meninggalkan masa lalu saya dan menjadi biksu. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya tidak memiliki keberuntungan untuk mendengarkan kitab suci Buddha. Kata-kata tidak ada gunanya, ayo bertarung. Saat Lin Ming mengucapkan kata terakhir, bertarung, auranya tiba-tiba naik. Sebenarnya, Lin Ming juga sangat menyadari bahwa menggunakan jalan samsara kecil sendirian untuk melawan Hang Chi adalah hal yang mustahil. Satu-satunya harapannya adalah menggunakan jalan samsara kecil sebagai kunci untuk membuka rahasia domain samsara Hang Chi dan menerobos stupa 8 bagian miliknya. Kalau begitu, beku malang ini akan bersikap tidak sopan. Untuk menekan Dermawan Lin melalui peringkat metode kultivasi bukanlah jalur bela diri yang sebenarnya, namun bakat bela diri saya kurang dan jika saya menggunakan jalur samsara kecil untuk bersaing dengan Dermawan Lin, itu pasti akan menyebabkan kerugian bagi saya. Jadi, hanya ini yang bisa saya lakukan. Kata-kata Hang Chi tampak sederhana, tetapi ketika dia mengatakan, bukan jalur bela diri yang sebenarnya, itu secara halus mengisyaratkan bahwa bahkan jika Lin Ming menggunakan jalan samsara kecil, membuatnya tampak seolah-olah mungkin ada beberapa perubahan dalam pertempuran ini, yang akan terjadi, akhirnya menang akan tetap menjadi dia. Jika seseorang yang berhati-hati seperti Hang Chi mengatakan ini, maka pertarungan ini pasti tidak akan berubah. Alasan jalan samsara kecil Lin Ming begitu mengejutkan adalah karena ia mampu menampilkan metode budidaya yang buruk sampai tingkat yang tinggi, itu bukan karena metode itu sangat kuat. Sedangkan untuk melihat melalui domain samsara, itu hampir mustahil. Bagaimana metode budidaya tingkat kekuatan ilahi yang transenden bisa begitu mudah dilihat? Lin Ming berada pada posisi yang terlalu dirugikan. Ya, menggunakan metode budidaya tingkat Raja Dunia biasa untuk melawan kekuatan surgawi yang transenden itu terlalu sulit.
Apalagi dari segi budidaya dan pondasi, Lin Ming juga kalah dengan Hang Qi. Dia tidak bisa memenangkan pertarungan ini hanya dengan bakatnya. Sayang sekali dia masih terlalu muda. Bahkan jika penghakiman surgawi Dao telah dilanggar, tidak ada hal lain yang bisa dia gunakan. Saat semua orang berbicara, stupa 8 bagian yang menutupi Hang Qi mulai berputar. Para dewa di setiap lantai pagoda ilahi ini tampak hidup. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Bahkan kekosongan itu seakan pecah. Stupa 8 bagian menekan Lin Ming. Pada saat itu, Lin Ming merasa seolah aura penekan yang kuat telah menguncinya, membuatnya tidak bisa bergerak. Kekuatan ilahi transenden Buddha memang sangat kuat. Tapi, apakah ini pertarungan yang sia-sia atau tidak, aku akan tetap memberikan semua yang aku punya. Lin Ming menstimulasi niat bela diri samsara hingga batasnya. Pada saat yang sama, dia membuka kekuatan dewa sesat dan bahkan membakar esensi darah hidupnya. Membakar esensi darahnya untuk kedua kalinya sudah menjadi batas Lin Ming. Bahkan jika dia memiliki gerbang kehidupan untuk memulihkan dirinya, dia tidak dapat membakar esensi darahnya lagi dan lagi. Ruang nenek, Lin Ming berteriak. Dari belakangnya, bunga teratai perdana kaisar berwarna merah darah mulai mekar. Ruang nenek moyang, itu bisa disebut Raja Domain. Hah, dengan menggunakan kekuatan esensi darahnya yang terbakar, Lin Ming mendorong ruang sang nenek hingga batasnya. Ruang nenek moyang meledak, meliputi area sekitar 10 mil dan langsung bertabrakan dengan domain samsara Hang Qi. Untuk menggunakan ruang sang nenek untuk melawan domain samsara. Dua kekuatan ilahi yang transenden bertabrakan, domain melawan domain. Peng peng peng. Energi nenek moyang yang besar menghantam jiwa-jiwa penderitaan yang tak terhitung jumlahnya di dalam domain samsara. Jiwa penderitaan yang tak ada habisnya meledak, tetapi pada saat yang sama, ruang sang nenek juga terputus. Ini adalah tabrakan yang sangat dahsyat. Hang Qi terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa Lin Ming akan menggunakan jalan samsara kecil untuk bersaing dengan stupa 8 bagian. Jika dia melakukan ini, dia pasti akan kalah, dan memahami bahkan sebagian kecil dari domain samsara adalah hal yang mustahil. Tapi sekarang, Lin Ming telah membuat rencana lain. Dia pertama-tama akan menggunakan ruang nenek moyang untuk melemahkan domain samsara dan kemudian dia akan menggunakan jalur samsara kecil miliknya untuk memotongnya. Karakter seperti apa Hang Qi itu? Pengetahuan dan pengalaman seni bela dirinya telah mencapai puncak junior. Dia segera mengetahui rencana Lin Ming. Kakak, domain samsara terus-menerus terkikis oleh ruang sang nenek. Apa, tidak ada yang menyangka bahwa Lin Ming, yang kekalahannya tampaknya pasti, akan mampu menggunakan jurus yang dapat menekan Hang Qi. Kekuatan ruang nenek moyang telah jauh melampaui ekspektasi semua orang. Meskipun ruang sang nenek tidak lengkap, itu adalah kemampuan domain eksklusif. Adapun roda samsara, itu adalah kekuatan ilahi transenden yang sangat kompleks dan beragam yang mencakup melampaui semua kehidupan, stupa 8 bagian, lautan penderitaan, dan banyak keterampilan lainnya. Domain samsara hanyalah salah satu dari keterampilan ini, jadi secara alami ia terlampaui. Merusak, Lin Ming berteriak keras. Dia menggenggam tombaknya dan menusukkannya ke depan. Dengan suara robekan yang keras, dia menerobos domain samsara. Untuk sementara waktu, segala macam roh neraka dan jiwa yang menderita melemparkan diri mereka ke Lin Ming. Saat itu, pikiran Lin Ming hampir jatuh ke dalam ilusi. Dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam lautan kepahitan yang tak ada habisnya, menjadi salah satu dari jiwa-jiwa yang penuh kebencian yang tak terhitung banyaknya. Dalam kebingungannya, dia seperti mengalami samsara, hampir kehilangan dirinya sendiri. Bangun, Lin Ming dengan keras menggigit lidahnya. Dia memutar niat bela diri samsara, pusaran hitam muncul di belakang matanya saat dia memisahkan semua jiwa yang kesal ini. Perasaan ilahinya dikembalikan ke kejelasan mutlak. Ini adalah domain samsara. Mata Lin Ming melebar, sepertinya menelan semua cahaya. Dia ingin melihat melalui domain samsara ini. Tapi saat ini, suara Hang Qi bergema di telinga Lin Ming. Dermawan Lin benar-benar luar biasa. Metode bertarungmu penuh dengan keberanian dan semangat, tapi sayangnya, biksu malang ini tidak akan membiarkanmu berhasil. Bab 1314, Segel Ilahi dalam Samsara. Dermawan Lin benar-benar luar biasa. Metode bertarungmu penuh dengan keberanian dan semangat, tapi sayangnya, biksu malang ini tidak akan membiarkanmu berhasil. Suara Hang Qi panjang dan tenang, diiringi gema suara Buddha yang luas. Dan seperti kehendak Buddha, hal itu tidak akan ditentang. Hang Qi menyatukan kedua tangannya, menjepitnya dalam segel teratai. Di belakangnya, sebuah lingkaran emas muncul. Dari dalam tubuh Hang Qi, simbol Buddha melayang keluar, mendarat di atas domain samsara. Roda samsara, bodi hati teratai. Saat Hang Qi dengan samar mengucapkan kata-kata ini, cahaya emas bercahaya muncul dari antara alisnya. Kemudian, peninggalan berbentuk bulat muncul dari cahaya yang bersinar ini. Saat peninggalan ini muncul, ia bersinar dengan cahaya keemasan, menembus semua selubung. Cahaya ini seperti pedang yang terwujud, menembus semuanya. Itu adalah bodi hati teratai. Hang Qi sebenarnya memiliki bodi hati teratai di dalam dirinya. Tidak heran dia begitu galak. Di bagian tempat duduk terhormat, ada beberapa lelaki tua yang langsung mengenali peninggalan emas ini, bodi hati teratai. Luar biasa, luar biasa. Dalam mitos, bodi hati teratai adalah jiwa martir seorang Buddha yang bereinkarnasi. Setiap penampakan adalah kelahiran baru Buddha hidup.
Tak heran jika Gunung Potala yang low profile justru mengirimkan murid langsungnya untuk mengikuti pertemuan bela diri pertama kali ini. Mereka mungkin ingin Hang Qi mendapatkan lebih banyak pengalaman sehingga dia bisa menjadi Empyrean ketiga di Gunung Potala di masa depan. Ini luar biasa. Yang satu memiliki wujud asli burung phoenix, yang satu memiliki bodi hati teratai, yang satu lagi adalah orang suci dari istana surgawi impian ilahi. Selain itu, ada juga 3 individu lagi yang berasal dari latar belakang non-Empyrean namun mereka semua adalah pemuda dengan bakat luar biasa. Dari 6 orang itu, salah satu dari mereka bisa menjadi pahlawan yang mendominasi zamannya, tapi sekarang semuanya berkumpul di sini. Lin Ming tidak punya kesempatan. Bakat Hang Qi tidak jauh lebih buruk, apalagi dia juga telah berkultivasi lebih lama. Yang disebut jiwa martir Buddha ini adalah legenda yang tersebar dalam kepercayaan Buddha. Beberapa orang berspekulasi bahwa ada seseorang yang beragama Buddha yang telah mencapai tingkat kekuatan melebihi seorang Empyrean. Kemudian, ketika dia meninggal dalam keadaan istirahat, tulang-tulangnya dipadatkan menjadi banyak peninggalan. Peninggalan ini adalah bodi hati teratai. Peninggalan ini sangat misterius. Mereka akan menemani beberapa murid Buddha yang memiliki kebijaksanaan luar biasa tinggi sejak lahir, mengikuti mereka hingga keluar dari rahim ibu mereka. Setiap murid Buddha yang memiliki Buddha hati teratai dianggap sebagai reinkarnasi seorang Buddha. Ketika murid-murid ini tumbuh dewasa, mereka dapat menyaring relik-relik ini ke dalam tubuh mereka untuk menstabilkan dunia batin mereka. Para murid Buddha yang memiliki bodi hati teratai mungkin hanya muncul setiap 10 juta tahun atau puluhan juta tahun, mereka sangat langka. Kecuali orang-orang ini binasa dalam perjalanan, mereka akan menjadi biksu terkemuka di generasi mereka, pembangkit tenaga listrik tingkat Empyrean. Hang Qi memiliki bodi hati teratai dan dia juga rajin dan pekerja keras. Tidak mengherankan jika kekuatannya berada pada level ini. Dari semua junior, selain Frost Dream, tidak ada yang mampu menantangnya. Dermawan Lin, Anda telah memaksa biksu malang ini untuk menampilkan bodi hati teratai. Itu sudah menjadi pilihan terakhir bagi biksu malang ini. Dengan bodi hati teratai yang menstabilkan domain samsara, kekuatan domain samsara akan meningkat beberapa kali lipat. Saya khawatir benefaktor Lin tidak lagi memiliki kesempatan untuk menyelesaikannya. Saat Hang Qi berbicara, bodi hati teratai terbang keluar dari antara kedua alisnya dan masuk ke dalam stupa berbagian 8, bertengger di puncak pagoda. Pada saat itu, 8 dewa dari 8 bagian stupa mulai melepaskan cahaya yang menyala-nyala. Stupa 8 bagian mulai menekan Lin Ming. KKK, stupa berbagian 8 menabrak ruang sang nenek. Ruang nenek moyang mengeluarkan suara ledakan yang luar biasa karena semua darah di dalam dada Lin Ming mulai berjatuhan. Meskipun dia menghadapi Hang Qi dengan segala yang dimilikinya, dia masih kalah. Bang! Dengan suara ledakan, ruang sang nenek dihancurkan oleh stupa berbagian 8. Namun, ruang nenek moyang masih merupakan kekuatan ilahi yang transenden. Saat stupa berbagian 8 menerobos ke dalam ruang sang nenek, cahayanya sendiri meredup pada saat yang bersamaan. Domain samsara, terbuka hingga batasnya. Roda samsara yang besar berputar di belakang Hang Qi. Tanpa perlindungan dari ruang sang nenek, Lin Ming ditempatkan langsung di dalam domain samsara, dipaksa untuk menahan kekuatan samsara. Sejumlah besar kekuatan samsara serta dendam yang tak ada habisnya mengalir ke laut spiritual Lin Ming. Tubuhnya bergetar ketika rasa sakit yang merobek mengubah lautan spiritualnya, hampir membuatnya pingsan. Membangkitkan, Lin Ming mengertakkan gigi. Di dalam lautan spiritualnya, pusaran hitam yang berputar-putar muncul, inilah niat bela diri samsara. Menggunakan jalan samsara kecil untuk melawan kekuatan ilahi transenden Hang Qi. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Dalam lautan spiritual Lin Ming, roda samsara muncul, menekan pusaran hitam itu. Roda samsara lebih dari 10 kali lebih besar dari niat bela diri samsara Lin Ming. Di tengah-tengah roda samsara berdiri bayangan wasiat Hang Qi. Merusak, Hang Qi berkata dengan suara lembut. Roda samsara menabrak pusaran hitam di laut spiritual Lin Ming. Tabrakan yang sangat tidak proporsional terjadi, memberikan perasaan hampir runtuh. Tapi pada saat ini, beberapa rune hukum mulai muncul dari dalam laut spiritual Lin Ming. Rune hukum ini adalah tanda mimpi ilahi. Tanda mimpi ilahi mendarat di pusaran hitam, dengan kuat menopangnya. Hang Qi terkejut. Dia awalnya berpikir dia akan menang di sini, tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa jiwa Lin Ming akan begitu ulet. Lebih sulit untuk menekannya daripada yang dia kira. Cila, dalam lautan spiritual Lin Ming, roda samsara dan pusaran hitam saling bertabrakan, menyebabkan guntur tak berujung muncul. Hang Qi mulai berdoa dengan sutra Buddha. Dari sela alisnya, bodi hati teratai bersinar dengan cahaya cemerlang. Stupa berbagian 8 kembali runtuh. Pusaran samsara berada pada titik puncaknya. Dari 3 sistem budidaya esensi, energi, dan ilahi Lin Ming, hukum penempaan jiwanya adalah yang paling lemah. Dia baru mempraktikannya selama beberapa bulan, dan sekarang dia terpaksa menggunakan jalan samsara kecil untuk melawan roda samsara, itu secara alami kurang. Selain itu, Hang Qi juga menggunakan bodi hati teratai. Lin Ming bertahan dengan seluruh kekuatannya. Dia merasakan sakit yang luar biasa di jiwanya, dan bahkan bentuk keinginan yang dia wujudkan di lautan spiritualnya mulai terdistorsi. Jelas sekali bahwa dia menahan tekanan yang luar biasa. Di bawah tekanan ini, segala macam ilusi muncul di pikiran Lin Ming. Pada suatu saat dia kembali ke masanya sebagai manusia biasa. Dia kembali bersama orang tuanya.
Dia menikah dengan putri kerajaan Sky Fortune, dia melakukan banyak prestasi di medan perang, dan dia adalah idola rakyat. Di lain waktu, dia telah mencapai alam ilahi, dan karena rahasia kubus ajaib, dia diburu oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung banyaknya. Tanpa jalan keluar, dia ditempatkan dalam situasi putus asa. Bahkan ada suatu masa ketika seni bela dirinya dilumpuhkan oleh orang lain. Dia ditangkap oleh musuh-musuhnya dan dipaksa menanggung siksaan tanpa akhir. Setiap potensi kehidupan palsu dengan cepat melewati kesadaran Lin Ming. Meskipun dia tahu ini semua hanyalah ilusi, masih sulit baginya untuk bangun. Ini adalah roda 100 siklus samsara. Di setiap samsara, setiap kehidupan berbeda. Hampir mustahil untuk memisahkan kenyataan dan fantasi. Lin Ming tersesat dalam arus kehidupan yang membingungkan ini. Seolah-olah waktu telah kehilangan maknanya. Dia telah jatuh ke dalam mimpi panjang tentang samsara. Meskipun dia bisa mempertahankan egonya, dia tidak mampu membangunkan dirinya dari mimpi ini. Namun di antara semua mimpi ini, ada satu yang mengejutkan Lin Ming. Dalam mimpi ini, dia telah kembali ke masa kejayaan alam ilahi 3,6 miliar tahun yang lalu. Dia menciptakan istana surgawinya sendiri, menguasai dunia, dan melawan bencana besar untuk mewujudkan masa depan yang kekal. Dia pernah melihat ini di suatu tempat sebelumnya. Ketika Lin Ming menaiki langkah ke-33 dari altar segel ilahi, dia mengalami mimpi. Karena mimpi ini, dia tertidur lelap selama lebih dari sebulan. Para murid klan Phoenix kuno, serta Huo Violenstone, Qin Xingxuan, dan Mu Qianyu, semuanya takut padanya. Tapi sekarang, mimpi itu muncul kembali. Dan dibandingkan sebelumnya, ini bahkan lebih hidup. Lin Ming menjadi semakin yakin bahwa ini adalah rune yang ditanam oleh Empyrean Divine Cell ke dalam tubuh, jiwa, dan dunia batinnya. Rune ini berisi kenangan Empyrean Divine Cell serta beberapa pemahaman tentang hukum. Sementara Lin Ming mengalami 100 samsara, kenangan mimpi ini berubah menjadi salah satu hidupnya. Di antara kabut, Lin Ming tiba di benua liar yang luas dan tak terbatas. Tanah ini memancarkan aura yang mengerikan, itu benar-benar berbeda dari daratan utama alam ilahi. Hanya dengan berdiri di sini, seseorang bisa merasakan sedikit tekanan. Tekanan ini tidak datang dari pusat kekuatan manapun, melainkan dari dunia itu sendiri. Ini adalah dunia yang memiliki tekanannya sendiri. Seorang pria jangkung berjubah putih berdiri di atas hutan belantara. Dia melihat ke langit, seluruh tubuhnya memancarkan aura dao besar. Aura ini berkumpul, berubah menjadi pola dao yang melayang di sekelilingnya. Saat Lin Ming melihat pola dao ini, dia merasakan sesuatu yang familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya. Ini, hati Lin Ming bergetar. Ini adalah pola dao yang telah ditulis oleh Empyrean Divine Cell ke dalam tubuhnya ketika dia menaiki langkah ke-33 Divine Cell Altar. Rangkaian pola dao ini secara bertahap menjadi jelas dalam pikiran Lin Ming. Entah kenapa, segala macam pemahaman muncul dalam pikiran Lin Ming. Pemahaman ini bukan miliknya, tetapi milik Empyrean Divine Cell. Saat Lin Ming mengalami kehidupan Empyrean Divine Cell, dia juga mengalami pemahamannya tentang hukum. Pada langkah ke-33 altar segel ilahi, pola dan rune dao ini adalah hadiah paling berharga yang diberikan oleh segel ilahi Empyrean kepadanya. Saat pola dao ini muncul, kekuatan ruang dan kekuatan waktu di sekitar pria jangkung berpakaian putih ini mulai berputar. Ini adalah hukum ruang dan waktu Empyrean Divine Cell. Pada saat itu, Lin Ming merasa seolah-olah dia telah menjadi Empyrean Divine Cell, menyaksikan peredaran hukum. Pengalaman dan realisasi semacam ini sangatlah mistis. Hukum-hukum ini, pemahaman-pemahaman ini, apakah itu yang ditinggalkan oleh segel ilahi senior kepadaku? Sebelumnya, setelah mengalami alam mimpi di altar segel ilahi, Lin Ming telah benar-benar kelelahan, dengan esensi, energi, dan keilahiannya telah sepenuhnya ditarik berlebihan. Karena itu dia tidak dapat memahami hukum ini. Tapi sekarang, pikirannya hidup dan terjaga, dan dia bisa melihatnya dengan jelas. Ini adalah tanda hukum yang ditinggalkan oleh Empyrean Divine Cell di tubuhnya. Di manakah keunggulan keturunan Empyrean? Bukan hanya sumber daya dan bakat. Faktor terpenting adalah mereka memiliki guru yang hebat. Seorang guru Empyrean memiliki pemahaman tentang hukum yang melampaui dao surgawi. Dengan guru-guru terampil yang membimbing mereka, bagaimana mungkin kemajuan keturunan Empyrean tidak cepat? Tapi sebelumnya, Lin Ming belum pernah memiliki master yang benar-benar tangguh. Mo Eversnow memang galak, tapi kekuatannya terletak pada bakatnya. Dalam hal budidaya, bahkan dalam kondisi puncaknya dia masih belum mencapai ranah Raja Dunia. Dan sekarang, Lin Ming akhirnya mendapatkan arahan dari seorang tetua tertinggi sejati. Terlebih lagi, kekuatan orang ini telah mencapai batas yang sulit dipercaya. Mungkin saja dia adalah pembangkit tenaga listrik terbesar yang pernah ada di alam ilahi selama 3,6 miliar tahun terakhir. Bukan hanya itu, keturunan Empyrean tersebut hanya diajar melalui pelajaran lisan dan slip giok. Tak seorang pun di antara mereka yang memiliki guru yang rela menghabiskan sebagian jiwa mereka untuk menanamkan rune hukum kehidupan ke dalam tubuh mereka. Bab 1315, Jiwa Segel Ilahi. Lin Ming tidak bergerak, apakah dia dikalahkan? Domain samsara Hang Qi terlalu kuat. Kalah darinya juga masuk akal. Di panggung arena, Hang Qi berdiri di atas roda samsara, melayang tinggi di udara. Adapun Lin Ming, dia secara tidak sengaja tercakup dalam kekuatan samsara dalam domain samsara, dengan pola dao aneh berputar di sekelilingnya.
Mengenai arti pola Dao ini, tidak ada yang tahu. Dari kelihatannya, Lin Ming sudah kehilangan kesadaran. Apakah sudah berakhir? Apakah mitos Lin Ming akhirnya berakhir di sini? Sejak pertemuan bela diri pertama dimulai, selain tidak mencapai tempat pertama di babak penyisihan, Lin Ming tidak terkalahkan. Tidak peduli seberapa kuat lawannya atau betapa tak terkalahkannya mereka, dia telah menggunakan metode luar biasa untuk meledak dengan kekuatan yang lebih besar dan daya tahan yang mengerikan untuk mengalahkan mereka. Xiao Moxian, Jun Blue Moon, dan Dragon Fang semuanya dikalahkan olehnya. Meskipun banyak orang tahu bahwa kekuatan Hang Qi jauh melampaui Lin Ming, mereka masih secara tidak sadar berpikir bahwa kekalahan Lin Ming tidak mungkin terjadi. Dia sudah lebih dari cukup menentang surga. Bagi seorang murid dari latar belakang tanah suci biasa untuk mencapai langkah ini sudah luar biasa. Hang Qi terlalu kuat, dia tidak menyia-nyiakan hampir 40 tahun hidupnya dengan sia-sia. Saat semua orang berbicara, Hang Qi tetap diam di panggung arena. Sebagai orang yang mengendalikan roda samsara, Hang Qi dapat merasakan bahwa dari awal hingga akhir, roda samsara miliknya tidak pernah sepenuhnya mengalahkan Lin Ming. Jiwa Lin Ming sangat ulet di luar imajinasi, dan tanda mimpi ilahi yang aneh itu memungkinkan jalan samsara kecilnya untuk secara paksa menolak roda samsara. Meskipun Hang Qi telah menggunakan Lotus Heart Body, dia hanya mampu menekan Lin Ming, dia belum mampu mengalahkannya sepenuhnya. Meskipun Lin Ming telah jatuh ke dalam 100 siklus samsara, kesadarannya tetap jernih sepanjang waktu. Perasaan seperti ini seperti angin kencang yang bertiup melalui rerumputan musim panas yang keras. Meskipun angin dapat meniup rumput, namun tidak dapat merusaknya. Dengan melewatkan poin ini saja, Hang Qi tidak percaya dia benar-benar menang. Sebaliknya, selama pertempuran sengit mereka, Lin Ming secara sukarela menyerahkan kesadarannya dan jatuh ke dalam ilusi samsara. Seolah-olah dia telah melepaskan semua perlawanannya. Hang Qi diam-diam menatap Lin Ming dalam domain samsara. Ada rune Lao yang melayang di sekelilingnya, tidak ada satupun yang bisa dia pahami. Saat ini, Vas Kosmos melangkah ke panggung arena. Dia melihat ke arah Lin Ming dengan hati-hati dan kemudian berkata kepada Hang Qi, pertandingan telah berakhir. Hang Qi menggelengkan kepalanya, senior Vas Kosmos, teknik junior ini belum sepenuhnya mengalahkan pertahanan benefaktor Lin. Sebaliknya, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dermawan Lin malah memilih untuk menyerahkan pertahanan jiwanya dan jatuh ke dalam domain samsara untuk menahan kekuatan samsara. Tidak peduli apa alasannya, faktanya kamu menang. Setelah jatuh ke dalam samsara tak berujung, Lin Ming tidak memiliki kemampuan untuk membela diri. Jika Hang Qi ingin meraih kemenangan, itu akan sangat mudah. Kalau begitu mari kita tunggu sebentar. Saya merasa benefaktor Lin mungkin membuat terobosan yang tidak terduga, kata Hang Qi. Sebagai murid Gunung Potala, karakter alami Hang Qi adalah kebaikan dan belas kasihan. Dia tidak ingin menang melalui sesuatu yang bukan jalur perang yang sebenarnya. Vas Kosmos ragu-ragu sejenak dan kemudian mengangguk, baiklah. Kita akan menunggu waktu dupa. Karakter moral tuan kecil Hang Qi benar-benar patut dipuji. Kemudian, adegan aneh terjadi di panggung arena First Martial Meeting. Hang Qi mematikan roda samsara dan berdiri di tengah panggung, jari-jarinya berkumpul dalam doa. Adapun Lin Ming, dia melayang di udara, terbungkus dalam kekuatan samsara yang samar, dengan tanda bercahaya ringan di sekelilingnya. Seorang murid istana surgawi alam semesta luas menyalakan sebatang dupa. Dupa perlahan terbakar, asap abu-abu mengepul di udara. Mengapa mereka menunggu? Bukankah pertarungan sudah berakhir? Saya tidak tahu apa yang terjadi. Sepertinya Lin Ming mengalami kondisi aneh sehingga mereka menunggunya bangun. Dia terkena roda samsara Hang Qi, jadi kemungkinan besar dia akan sulit untuk bangun. Jiwanya mungkin menerima kerusakan serius. Roda samsara adalah sistem ofensif dan defensif. Ketika Hang Qi melawan Xiao Moxian, dia belum mengeluarkan kemampuan serangan roda samsara. Situasinya sangat berbeda dari sekarang. Lin Ming telah mengalami serangan roda samsara. Semua orang bisa melihat betapa mengerikannya serangan roda samsara. Bahkan seseorang sekuat Lin Ming, dengan pertahanan jiwa dan tubuh fana yang sangat kuat, masih kehilangan kesadaran dengan satu serangan. Dupa yang terbakar semakin pendek dan pendek. Tapi, Lin Ming masih tertidur lelap, tanpa ada tanda-tanda bahwa dia sadar kembali. Akhirnya, dupa itu terbakar abis. Vas Kosmos melangkah ke panggung arena dan mengumumkan hasil pertandingan ini. Di antara penonton, para elit muda dari Crimson Light World dipenuhi dengan penyesalan. Mereka sangat menyadari bahwa Lin Ming tidak dapat dihindari kalah dari Hang Qi, perbedaannya terlalu besar. Namun setelah sampai pada langkah tersebut, mereka semua tetap berharap akan terjadi keajaiban. Namun pada akhirnya tidak ada keajaiban sama sekali. Dan di sisi klan Phoenix kuno, Huo Violenstone, Qin Xingxuan, Mu Qianyu, dan yang lainnya semua khawatir akan keselamatan Lin Ming. Kemampuan restoratif Lin Ming sangat kuat, jadi kenapa dia tidak bangun setelah dupa waktu? Vas Kosmos memandang Hang Qi dan dengan lantang menyatakan, Hang Qi, kemenangan. Suara keras dan jernih ini menyebar ke seluruh arena. Ini juga menandai berakhirnya pertandingan ini. Lin Ming telah dikalahkan oleh Hang Qi. Dermawan Lin sepertinya mengalami kecelakaan. Saya meminta senior untuk menjaganya. Hang Qi berkata sambil melafalkan beberapa nyanyian Buddha. Kosmos besar mengangguk. Dia mengangkat tangannya dan tubuh Lin Ming melayang. Vas Kosmos meletakkan telapak tangannya di dahi Lin Ming, ingin menyelidiki kerusakan saat ini pada laut spiritualnya.
Tapi saat dia memeriksa Lin Ming, dia mengerutkan kening. Laut spiritual Lin Ming ditutupi dengan cahaya putih redup. Tidak mungkin untuk melihatnya. Aneh sekali. Kosmos luas tidak dapat mempercayai hal ini. Dengan budidaya Empyrean setengah langkahnya, dia tidak dapat menyelidiki lautan spiritual seorang junior. Apa yang sedang terjadi di sini? Bawa Lin Ming keluar dari sini dan antar dia ke ruangan yang tenang di mana dia bisa beristirahat. Carilah Shin Senzi untuk menemuinya sampai saya datang. Shin Senzi dari Fast Universe Heavenly Palace memiliki pencapaian yang jauh lebih tinggi dalam aspek jiwa dan lautan spiritual dibandingkan dengan Fast Cosmos. Beberapa murid Fast Universe Heavenly Palace mengangkat Lin Ming dan membawanya pergi. Dalam situasi ini, banyak penonton yang melihat ada yang tidak beres. Lin Ming mungkin terluka parah. Mu Qianyu dan Qin Xingxuan sama-sama merasakan hati mereka menegang. Mereka tentu saja mengkhawatirkannya, tapi mereka tidak bisa pergi ke area kontestan. Saudara Lin Ming seharusnya baik-baik saja, kan? Bagaimana biksu itu bisa begitu keras dalam gerakannya? Jangan salahkan orang lain. Suami kami mungkin mengalami beberapa keadaan khusus. Jangan lupa, Lin Ming tertidur lelap selama lebih dari sebulan setelah Divine Cell Altar. Saat Mu Qianyu berbicara, para murid klan Phoenix kuno bahkan lebih khawatir. Jika dia benar-benar tertidur lelap seperti terakhir kali maka itu bukanlah pertanda baik sama sekali. Jika dia tertidur lelap lagi dan lagi, itu mungkin berarti dia mengalami kerusakan jiwa tertentu. Senior magang, saudara Lin tidak akan tertidur lelap lagi setelah ini, kan? Bagaimana jika dia tidur lebih lama dan lebih lama setiap kali? Seorang murid berbisik. Jangan bicara omong kosong, kata Huo Violenstone dengan marah. Kulitnya juga agak serius. Setelah kekalahan Lin Ming, turnamen dilanjutkan. Xiao Moxian melawan Frost Dream. Ini adalah pertarungan yang telah lama ditunggu-tunggu. Meskipun hasilnya tidak menimbulkan ketegangan, itu masih merupakan pertarungan antara dua gadis muda paling berprestasi di seluruh alam ilahi. Kedua gadis ini memiliki cita rasa uniknya masing-masing dan juga merupakan pecinta impian para elit muda yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat menghadapi pertempuran ini? Banyak anak muda yang berteriak hingga tenggorokannya serak. Namun, para murid klan Phoenix kuno memiliki rasa tidak enak yang terus-menerus menutupi seluruh hati mereka. Orang itu, dia sama ganasnya dengan hewan ternak, jadi bagaimana dia bisa terluka? Sebelum melangkah ke atas panggung, Xiao Moxian memiringkan kepalanya, menatap Lin Ming yang dibawa ke istana surgawi alam semesta luas. Pada saat ini, di ruang peristirahatan Fast Universe Heavenly Palace, seorang lelaki tua dengan janggut panjang dan topi floppy sedang menyelidiki lautan spiritual Lin Ming, alisnya berkerut. Senior Shin Senzi, bagaimana situasinya? Seorang pemuda bertanya. Dia adalah murid kosmos luas dan murid inti istana surgawi alam semesta luas. Saya tidak yakin. Ada beberapa tanda dan garis aneh yang menutupi lautan spiritual Lin Ming. Orang tua ini terlalu tidak terpelajar dan bodoh, saya belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Apa yang kita lakukan? Haruskah kita melaporkan ini kepada guru leluhur? Leluhur utama yang dimaksud oleh pemuda ini secara alami adalah Empyrean Fast Universe. Shin Senzi berkata, saya tidak bisa menemukan petunjuk apapun, sepertinya kita hanya bisa menyusahkan guru yang terhormat. Bakat Lin Ming sudah cukup untuk membuat khawatir bahkan guru terhormat dan meminta dia mengambil tindakan. Kami tidak boleh membuat kesalahan apapun, konsekuensinya terlalu besar. Dalam pertemuan bela diri pertama alam ilahi yang lalu, sang juara tidak sering memiliki bakat untuk menjadi seorang Empyrean di masa depan. Dan seseorang yang bukan talenta tingkat Empyrean tidak memiliki kualifikasi untuk membangkitkan pembangkit tenaga listrik Empyrean. Ini sama saja dengan manusia yang tidak mau membantu merawat semut. Saat Shin Senzi memikirkan hal ini lebih jauh dan bersiap untuk mendekati Empyrean Fast Universe secara pribadi, nyala api menyala di depannya. Dari nyala api itu, suara Empyrean Fast Universe bergema. Anda tidak perlu memperhatikan Lin Ming. Biarkan dia beristirahat. Saat Empyrean Fast Universe berbicara, Shin Senzi dan yang lainnya tentu saja tidak akan melakukan hal bodoh seperti tidak menaatinya. Shin Senzi meninggalkan beberapa murid di ruang istirahat dan membiarkan Lin Ming beristirahat. Di panggung arena, pertarungan berlangsung sengit, berkecamuk seperti neraka. Adapun Lin Ming, dia tersesat dalam mimpi panjang. Dia bermimpi bahwa dia adalah Empyrean Divine Cell. Dia melihat dunia dari sudut pandang Empyrean Divine Cell, dan juga memikirkan pertanyaan yang sama seperti yang dia lakukan. Ketika Empyrean Divine Cell dilatih, begitu pula Lin Ming. Ketika Empyrean Divine Cell bermeditasi pada hukum, Lin Ming juga bermeditasi pada hukum. Ketika Empyrean Divine Cell bertarung dengan pembangkit tenaga listrik, Lin Ming juga mengalami pertempuran brutal ini. Sentimen dan pemikiran yang melamun dan ilusif ini membekas di hati Lin Ming. Perasaan ini tidak terlalu dalam dan ini juga merupakan pemahaman yang dimiliki oleh segel ilahi Empyrean. Setelah semua, ini bukan pemahaman Lin Ming dan belum tentu cocok untuknya. Faktanya, dia bahkan tidak memahami sebagian besar darinya. Namun ini masih membawa banyak inspirasi bagi Lin Ming. Untuk bisa melihat dunia melalui kacamata seorang Empyrean dan juga mempelajari hukum pada ketinggian itu, untuk segera naik ke level seorang Empyrean, siapa yang punya kesempatan itu? Atau, lebih akurat untuk mengatakan bahwa segel ilahi Empyrean bahkan melampaui batas seorang Empyrean.
Tidak ada konsep waktu dalam mimpi ini. Lin Ming mengalami bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan di antara kenangan ini, dia segera melupakannya bahkan ketika kenangan itu dengan cepat mengalir melewatinya. Akhirnya, tidak banyak rune yang terukir dalam pikiran Lin Ming. Tanpa menyadarinya, konsep Lin Ming tentang 33 langit berlapis membaik dan berkembang. Tubuh, esensi, energi, dan jiwanya mulai menyatu. Ini bukan lagi sekedar perpaduan energi, tetapi perpaduan sejati antara esensi, energi, dan ketuhanan. Jiwanya menyatu ke dalam daging dan darahnya digabungkan dengan dunia batinnya, dan dunia batinnya terhubung dengan lautan spiritualnya. Perlahan-lahan, kekuatan ilahi yang transenden muncul dalam pikiran Lin Ming. Namanya adalah, seni segel ilahi. Seperti ini, Lin Ming akhirnya mengerti apa yang tersisa dari rune Empyrean Divine Seal di tubuhnya. Ini bukan hanya rune hukum dan pola Dao, tapi juga fragmen jiwa tak bertuan dari segel ilahi Empyrean. Ini mirip dengan pecahan jiwa tak bertuan di kubus ajaib, tetapi jutaan dan miliaran kali lebih berharga. Ini adalah fragmen jiwa tak bertuan dari seorang tetua tertinggi yang melampaui seorang Empyrean. Bab 1316, Budidaya Mimpi. Pengetahuan dan kemampuan seumur hidup Empyrean Divine Seal semuanya ditulis dalam Divine Seal Art. Ini adalah metode penanaman yang komprehensif, bukan hanya satu gerakan. Ini mencakup hukum alam ilahi yang tak terhitung jumlahnya, termasuk 5 unsur hukum, hukum kehidupan, hukum yin-yang, dan sebagainya. Namun, fokus utama dari seni segel ilahi adalah hukum ruang angkasa dan hukum waktu. Kedua hukum ini adalah hukum yang paling dikuasai oleh Empyrean Divine Seal. Ketika Lin Ming menemukan segel Elysium kuno jauh di bawah kota kekaisaran Immemorial, ia menemukan bahwa segel ilahi Empyrean telah menggunakan segel Elysium kuno sebagai mata susunan untuk menekan keberadaan yang tidak diketahui. Teknik penyegelan yang dia gunakan dicatat dalam Divine Seal Art. Lin Ming merasa sulit untuk membayangkan jenis keberadaan apa yang ditekan oleh Divine Seal Art dari Empyrean Divine Seal selama 3,6 miliar tahun dan masih belum mati. Meskipun Lin Ming sekarang mewarisi fragmen jiwa kecil yang tidak lengkap dari segel ilahi Empyrean, dia masih tidak memiliki ingatan apapun tentang ini. Seperti ini, Lin Ming tersesat dalam tidur nyenyak, terus-menerus mengalami kenangan yang ditinggalkan oleh Empyrean Divine Seal. Dan di panggung arena, pertarungan terus berlangsung. Dalam pertandingan Xiao Moxian dan Frost Dream telah mengalahkan Xiao Moxian tanpa masalah. Pada titik ini, hanya Frost Dream dan Hang Qi yang masih memiliki rekor kemenangan beruntun. Pertandingan ketiga babak kedua adalah Jun Blue Moon melawan Dragon Fang. Banyak orang menantikan pertempuran ini. Meskipun keduanya kalah dari Lin Ming, perbedaannya tidak terlalu besar, terutama dengan Jun Blue Moon, yang telah bertahan dari penghakiman surgawi Dao Lin Ming tanpa menderita cedera apapun. Begitu Jun Blue Moon naik ke panggung dia menggunakan hukum Yin yang miliknya. Namun, hukum ini telah diketahui oleh 3 murid kehidupan Dragon Fang. Kemudian, Dragon Fang menekan Jun Blue Moon. Bahkan jurus terakhir Jun Blue Moon, pedang trigram 64 Yin yang terlihat oleh All Existence to Void milik Dragon Fang. Namun, Jun Blue Moon sangat tangguh. Meskipun dia ditekan, dia masih belum dikalahkan. Keduanya bertarung secara brutal selama 1 jam, bertukar lebih dari 1000 gerakan dan saling melukai lagi dan lagi. Perlahan-lahan mereka mulai mencapai batas kemampuannya, namun pada akhirnya daya tahan Jun Blue Moon terbukti lebih unggul. Dengan keunggulan kecil, Jun Blue Moon memimpin dan meraih kemenangan yang diperoleh dengan susah payah melawan Dragon Fang. Kemenangan sulit ini menunjukkan bahwa kedua pemuda itu berimbang secara individu. Siapa yang menang atau siapa yang kalah, keberuntungan dan kondisi mereka saat ini memegang peranan yang sangat besar. Dengan demikian, babak kedua grup pertama beranggotakan 6 orang berakhir seperti ini. Meski begitu, Lin Ming masih belum bangun. Fase Kosmos mengumumkan dimulainya putaran ketiga. Babak ini seharusnya menjadi tempat Lin Ming dan Frost Dream bertarung, tetapi karena Lin Ming tertidur lelap, Frost Dream mengucapkan selamat tinggal. Hal ini membuat Hang Qi, Dragon Fang, Xiao Moxian, dan Jun Blue Moon masih bersaing. Sebenarnya, di antara keempat orang ini, sebagian besar sudah bertarung, sehingga tidak banyak pertandingan yang tersisa. 2 pertandingan babak ini adalah Hang Qi melawan Jun Blue Moon dan Dragon Fang melawan Xiao Moxian. Dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya, pertandingan ini kurang diantisipasi. Frost Dream belum naik panggung, saya ingin menonton Frost Dream melawan Lin Ming. Beberapa penonton tahu bahwa Frost Dream telah mengucapkan selamat tinggal dan agak tidak puas. Frost Dream adalah impian banyak elit muda yang heroik. Mereka semua ingin melihat Frost Dream beraksi. Bahkan jika tidak ada ketegangan dalam pertandingan antara Frost Dream dan Lin Ming, mereka masih ingin melihatnya menggulingkan lawannya dengan kekuatan absolut. Hanya bisa dikatakan bahwa Frost Dream terlalu populer. Dibandingkan dengan Frost Dream dan Xiao Moxian, Lin Ming tidak memiliki banyak dukungan. Tidak masalah jika Frost Dream melawan Lin Ming atau tidak, ini hanya selingan kecil, Frost Dream akan menang apapun yang terjadi. Satu-satunya yang benar-benar bisa bersaing dengan Frost Dream di sini adalah Hang Qi. Tapi, menurut saya Hang Qi memiliki peluang kalah yang lebih tinggi. Lihat saja saat Frost Dream melawan Dragon Fang. Dia mengalahkannya tanpa banyak usaha. Berbicara tentang itu, apa yang terjadi dengan Lin Ming? Apakah lukanya seberat itu? Istana Surgawi Empyrean seharusnya tidak kekurangan obat-obatan, bukan?
Dengan segala macam obat luar biasa yang dia gunakan, dia masih belum segera pulih. Itu pasti cedera jiwa. Hang Qi adalah orang yang baik dan penyayang jadi dia harus tahu batasannya. Namun, Lin Ming ingin memamerkan kekuatannya, dan meskipun dia tahu dia bukan tandingan Hang Qi, dia masih menggunakan jalan samsara kecil tingkat Raja Dunia untuk bertarung melawan kekuatan ilahi Hang Qi yang transenden, roda samsara. Bagaimana mungkin metode budidaya tingkat Raja Dunia bisa mengalahkan kekuatan ilahi yang transenden? Ada kesenjangan dalam metode budidaya dan juga kesenjangan dalam bidang budidaya, hasil pertandingan sudah ditentukan sejak awal. Meski begitu, Lin Ming ingin bertarung dan aura yang ditampilkannya begitu kuat sehingga membuat orang lain merasa dia tidak jauh lebih lemah sama sekali. Akhirnya, semua itu menyebabkan dia terluka parah. Ini hanya kontes seni bela diri tapi dia sangat ceroboh. Seorang lelaki tua menggelengkan kepalanya, suaranya penuh penyesalan. Cedera jiwa tidak mudah disembuhkan. Jika jiwa seorang seniman bela diri terluka, itu pasti berita buruk. Untungnya, hal ini terjadi di Istana Surgawi Alam Semesta Luas. Ada banyak obat pemulihan jiwa yang berharga di sini sehingga Lin Ming harus berada dalam posisi yang jauh lebih baik. Namun meski begitu, dalam kasus ini, jika Lin Ming masih tidak sadarkan diri dan melewatkan pertandingan putaran ketiga dan membiarkan Frost Dream mengucapkan selamat tinggal, ini akan menjadi bukti bahwa cederanya sangat berat. Luka semacam ini kemungkinan besar akan meninggalkan kerusakan permanen. Bagi seorang jenius, ini tidak diragukan lagi merupakan kerugian yang sangat besar. Bahkan mungkin mempengaruhi pencapaiannya di masa depan. Jika dia benar-benar terluka parah maka kerugian Lin Ming akan sangat besar. Bukankah Fast Cosmos adalah wasitnya? Kenapa dia tidak menghentikan pertandingan? Bagaimana bisa semudah itu? Semua kejeniusan ini sulit diukur dengan akal sehat. Bahkan bagi Empyrean setengah langkah, mustahil bagi mereka untuk menentukan siapa yang lebih lemah atau lebih kuat sebelum mereka bertarung. Pasti ada kejutan yang tidak terduga. Kali ini Lin Ming benar-benar tidak mempertimbangkan situasinya. Anak-anak muda ini terlalu bersemangat. Saat Lin Ming tidak sadarkan diri, berita tentang situasinya menyebar ke seluruh arena. Ketika orang-orang mendengar ini, mereka mulai berpikir bahwa Lin Ming telah berusaha terlalu keras untuk pamer di depan Hang Qi, dan menderita luka jiwa karenanya. Bahkan Fast Cosmos pun tidak mampu menyembuhkannya. Inilah inti kecemburuan manusia, sesuatu yang dimiliki setiap orang. Ketika penonton melihat Lin Ming menderita, beberapa dari mereka merasa kasihan padanya tetapi beberapa juga bersuka cita atas penderitaannya. Misalnya, Nether Limitless dari Tanah Suci Skydark sangat senang mendengar ini. Semakin dalam luka Lin Ming, semakin baik. Pada saat ini, jauh di dalam Fast Universe Heavenly Palace, Empyrean Fast Universe berkata kepada Empyrean Divine Dream, apa yang salah dengan Lin Ming? Saya tidak merasa jiwanya terluka, jadi mengapa dia tidak bangun setelah sekian lama? Apalagi Empyrean Fast Universe, bahkan impian ilahi Empyrean pun tidak mampu melihat melalui tanda jiwa ilahi yang ditinggalkan oleh segel ilahi Empyrean. Empyrean Divine Dream menggelengkan kepalanya, berkata, sulit untuk mengatakannya. Mungkin ada hubungannya dengan saat dia menaiki langkah ke-33 altar segel ilahi. Jika dia terus tertidur maka turnamen akan berakhir. Dia masih memiliki sisa pertandingan dengan Frost Dream. Apakah Anda berencana menjatuhkan hukuman kerugian pada Lin Ming? Meskipun Empyrean Fast Universe tidak berpikir bahwa Lin Ming memiliki peluang untuk menang, masih terlalu ceroboh untuk dengan mudah memutuskan kekalahan seseorang. Divine Dream berkata, suruh Lin Ming ditempatkan ke dalam pesona waktu, aliran waktu 1:100. Dia seharusnya bisa bangun. Karakter seperti dia tidak akan jatuh dari altar dengan mudah dan jalan panjang masih menantinya. Dia pasti akan lulus ujian ini. Saat impian ilahi berbicara, Empyrean Fast Universe hanya bisa menyetujuinya. Dia mengirim perintah ke Shin Senzi agar Lin Ming ditempatkan dalam pesona aliran waktu 1:100. Shin Senzi sendiri adalah seorang master Raja Dunia Agung sehingga mudah baginya untuk memasang mantra seperti itu. Setelah dia menempatkan Lin Ming dalam posisi yang baik, dia mengulurkan tangan dan melambaikan tangannya. 4 kelinci giok melompat keluar dari bagan makhluk rohnya, berubah menjadi 4 gadis muda cantik di dalam pesona. Keempat gadis muda ini semuanya berasal dari ras monster dan budidaya mereka setara dengan manusia di ranah inti revolving. Mereka hanya tinggal selangkah lagi untuk membuat terobosan. Klan kelinci giok dari ras monster memiliki temperamen alami yang patuh dan lembut. Mereka berada dalam kesulitan dan diselamatkan oleh Shin Senzi. Pada saat itu, Shin Senzi kebetulan memiliki alat ajaib bagan makhluk roh, jadi dia menerima mereka sebagai murid rahasianya. Kalian berempat akan bertanggung jawab untuk menjaga Lin Ming. Jangan sampai terjadi kesalahan sekecil apapun. Sampai dia bangun, segera laporkan padaku setiap perubahan yang terjadi. Ya, setelah itu, dalam pesona waktu, 4 gadis muda inti berputar dari ras monster menghabiskan setiap detik sepanjang hari untuk mengawasi dan merawat Lin Ming. Tindakan mereka tertib dan teliti. Namun, ketika keempat gadis muda ini memasuki pesona untuk merawat Lin Ming, mereka tidak pernah membayangkan itu akan berlangsung lama. Segera, setengah tahun berlalu dan Lin Ming masih tertidur seperti sebelumnya. Untuk waktu yang lama, keempat gadis muda ini terus-menerus menatap wajah seorang pemuda lajang dan hidup mereka tentu saja membosankan. Untungnya, Lin Ming memiliki wajah yang luar biasa tampan dengan temperamen yang luar biasa dan gagah. Memandangnya sepanjang hari adalah pengalaman yang nyaman.
Ini berlanjut hingga 8 bulan, 9 bulan. Lin Ming masih belum bangun. Jika orang biasa tidur terlalu lama, badannya akan berbau dan penuh luka. Namun, Lin Ming tetap bersih dan bebas debu sepanjang waktu. Dia memancarkan sedikit maskulinitas yang menyenangkan untuk dicium. Dengan demikian, keempat gadis muda ini tidak perlu melakukan sesuatu yang memalukan seperti menyekat tubuhnya atau membantunya mandi. Perlahan, 1 tahun berlalu. Selama tahun ini, Lin Ming terus-menerus memahami dunia samsara. Tenggelam dalam lautan hukum, dia lupa waktu, dan melupakan segalanya. Ia bahkan lupa akan ingatan bahwa ia pernah dipukul roda samsara dan sedang mengalami mimpi panjang. Sebaliknya, dia mengira ini adalah hidupnya, ini adalah kenyataan. Setiap hari dihabiskan dalam perenungan dan meditasi tanpa henti. Terkadang Lin Ming seperti batu, duduk diam selama sebulan penuh. Dalam mimpi ini, tubuhnya dikelilingi oleh pola dao dan fragmen hukum yang tak terhitung jumlahnya. Pola dao ini mengalir di atasnya seperti air yang menetes sebelum mengalir ke dalam tubuhnya dan kemudian perlahan keluar dari pori-porinya. Segalanya tampak harmonis, seperti siklus yang sempurna. Karakter seperti apa Empyrean Divine Seal itu? Rune yang ditinggalkannya tidak hanya berisi pemahaman tentang hukum tetapi juga potongan ingatan. Bagaimana hal ini dapat dipahami dalam beberapa hari atau bahkan beberapa bulan? Bahkan dengan persepsi Lin Ming, keinginan untuk benar-benar memahami hal-hal ini dan mereformasi seni segel ilahi sangatlah sulit. Dalam waktu 1 tahun, Lin Ming hanya memahami 1/10 dari hukum yang ditinggalkan oleh Empyrean Divine Seal. Dia baru saja berhasil melewati ambang seni segel ilahi. Selain itu, banyak juga undang-undangnya. Namun, Lin Ming tidak dapat memahaminya karena batasnya terlalu dangkal. Batas Empyrean Divine Seal terlalu tinggi. Hanya fragmen jiwa kecil yang tidak penting ini sudah cukup untuk dinikmati Lin Ming selama 100 tahun, memungkinkan dia untuk merenungkannya untuk 2 atau 3 batas besar. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Lin Ming. Jika ada orang lain di sini, bahkan jika mereka adalah karakter ekstrim teratas seperti Hang Qi atau Jun Blue Moon, mereka tetap tidak berdaya ketika menghadapi hukum segel Empyrean ilahi. Ini karena mereka belum memahami konsep 33 langit berlapis. Itu juga karena titik inilah Lin Ming bisa mendapatkan warisan Empyrean Divine Seal. Bab 1317, mengolah segel ilahi R. T, 1 tahun lagi dan 1 bulan lagi berlalu. Jauh dalam meditasi, Lin Ming tiba-tiba membuka matanya. Dia sedang duduk bersila di ruang alam semesta yang luas dan tidak diketahui, dipenuhi kabut dan debu yang tak ada habisnya. Sekilas saja, segala sesuatu di sekitarnya terbungkus kabut redup. Ruang di sekitarnya dipenuhi dengan kekuatan ruang dan waktu yang kacau. Ruang terpelintir, sehingga mustahil untuk mengidentifikasi arah mana, dan bahkan aliran waktu pun mengalami pergolakan total. Jauh di dalam area ini, bahkan pernapasan normal dan detak jantung seseorang pun terpengaruh. Saya telah tiba di ruang ini lagi, Lin Ming berbisik pada dirinya sendiri, matanya cerah dan bersinar. Dia menamakan ruang ini sebagai ruang segel ilahi. Setiap kali dia memasuki ruang segel ilahi, Lin Ming mampu menyadari banyak hal. Dia menutup matanya dan diam-diam merasakan hukum ruang dan waktu yang kaya di sini. Tempat ini seperti subpurba sebelum alam semesta terbentuk, dan hukum di sini masih dalam kondisi paling primitif. Ingin menyadari hukum ini sangatlah mudah. Selama tahun ini, Lin Ming telah memahami hukum ruang dan waktu hingga sukses besar di tingkat kelima. Harus diketahui bahwa sebelum ini, pencapaian Lin Ming dalam hukum ruang dan waktu tidak tinggi sama sekali. Dia hanya sebanding dengan seorang jenius dari tanah suci biasa, jauh dari mencapai tingkat keturunan Empyrean seperti Dragon Fang. Dia bahkan tidak bisa membandingkannya dengan seseorang seperti Pangeran Monster. Pemahaman Lin Ming terhadap kedua hukum ini sangat buruk sehingga dia bahkan tidak bisa menampilkannya dalam pertarungan sebenarnya. Jika tidak, dia tidak perlu memanggil hantu pohon dewa sesat saat dia melawan Pangeran Monster. Dia melakukannya karena hukum guntur dan kebakaran biasa tidak memiliki kemampuan untuk melawan hukum ruang dan waktu Pangeran Monster. Hanya dalam 1 tahun, Lin Ming telah mampu mencapai kesuksesan besar konsep tingkat kelima dalam hukum ruang dan waktu yang sangat sulit dipelajari. Dia telah melampaui Monster Prince dan hanya sedikit lebih rendah dari Dragon Fang. Kecepatan peningkatan ini sangat mengerikan. Selain itu, meskipun batas hukum ruang dan waktu Lin Ming lebih rendah daripada Dragon Fang, hukum ruang dan waktu yang dipahami oleh Empyrean Divine Seal berada pada tingkat yang sangat tinggi, mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan hukum ruang dan waktu biasa. Saat Lin Ming mencerahkan dirinya tentang hukum ruang dan waktu di sini, pada saat ini, debu tak berujung di ruang ini mulai berkumpul pada satu titik. Kabut dan debu tampak tipis, tetapi volumenya tak berujung. Dari segi berat, ia bisa dengan mudah melampaui 1 juta triliun jin. Lin Ming bisa melihat pusaran debu yang berputar-putar ini tumbuh dengan cepat. Sebuah kekuatan menelan menempel padanya, membuatnya merasa seolah-olah sedang tersedot ke dalam pusaran air ini. Pikiran Lin Ming dingin saat ia dengan cepat mundur. Dia menyaksikan dengan matanya sendiri saat pusaran ini semakin besar, akhirnya mengembun menjadi bintang. Debu dan kabut membentuk bintang. Lin Ming tercengang, apakah ini proses pembentukan bintang? Saat Lin Ming memikirkan hal ini, bintang besar itu mulai terbakar. Cahaya yang sangat mengerikan muncul dari dalamnya. Jumlah total energi dalam letusan ini begitu besar sehingga serangan habis-habisan seorang Empyrean benar-benar dibayangi. Lin Ming teringat saat dia menyerap esensi darah Phoenix kuno.
Di dunia mimpi itu, dia pernah melihat pemandangan burung phoenix menjalani nirwana. Burung phoenix itu telah mandi di dalam inti bintang yang panas membara, tubuhnya sedang dalam proses terlahir kembali. Tidak diragukan lagi, ini adalah matahari. Apakah saya menyaksikan pembentukan matahari? Lin Ming berpikir, dia bisa merasakan energi asal api di sekitarnya bergejolak, menjadi semakin panas. Karena banyaknya panas yang dilepaskan matahari, suhu di sekitarnya sangat tinggi sehingga inti logam pun langsung berubah menjadi uap. Jika sebuah meteor raksasa jatuh ke matahari ini, ia akan segera meleleh dan lenyap. Lin Ming tidak mundur. Saat dia menghadapi matahari ini, dia perlahan mulai menyadari hukum kebakaran. Hukum kebakarannya telah terdampar di konsep tingkat kelima untuk waktu yang sangat lama, dia belum bisa menelusuri ambang batas ke konsep tingkat keenam. Hal ini juga menyebabkan hukum Lin Ming berada pada ketinggian yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Dragon Fang dan yang lainnya. Dan Lin Ming sangat menyadari bahwa konsep tingkat keenam adalah Yang Flames, dengan kata lain, api matahari. 4 tingkat pertama dari hukum kebakaran, apakah itu panas terbakar, pemusnahan, penciptaan, atau manifestasi, ini adalah api dari dunia fana. Adapun hukum kebakaran tingkat kelima, itu adalah api virtual. Kobaran api iri hati, amarah yang mendidih, amarah yang meluap-luap, kebencian yang membara, semua ini adalah kobaran api yang ditransformasikan dari pikiran manusia. Itu bisa disebut api rohani. Kemudian, setelah sampai pada hukum tingkat keenam, itu adalah api matahari. Api matahari memiliki perbedaan mendasar dengan api di dunia fana. Api di dunia fana menghasilkan api dari bahan-bahan yang terbakar, tetapi api matahari, itu mirip dengan melepaskan energi dan api dari materi yang telah dimusnahkan seluruhnya. Pemusnahan mutlak semacam ini menghasilkan kekuatan yang ribuan kali lebih besar. Nirwana burung phoenix dimaksudkan untuk menjalani nirwana di tengah matahari. Burung phoenix dewasa akan memilih menjalani nirwana di tengah bintang yang menyala-nyala. Semakin kuat burung phoenix, semakin menakutkan bintang yang mereka pilih. Hanya ketika menghadapi matahari sejati seseorang dapat memahami konsep hukum kebakaran tingkat keenam yang sebenarnya, Yang Flames. Tapi sekarang, dengan budidaya Lin Ming saat ini, masih terlalu dini baginya untuk sepenuhnya memahami Yang Flames, itu tidak mungkin. Meski begitu, jika dia berhasil menelusuri ambang konsep Yang Flames dan menambahkan sedikit kekuatan itu ke dalam hukum kebakarannya, maka tidak akan ada perbandingan antara gerakannya sebelum dan sesudahnya. Matahari menjadi semakin cerah dan terik. Lin Ming merasakan seluruh tubuhnya terbakar, bahkan saat dia terus-menerus mencerahkan dirinya sendiri tentang segala hal yang terjadi. Saat ini, matahari tumbuh dengan pesat seolah-olah akan meledak kapan saja. Lin Ming bingung. Dia bisa merasakan matahari ini akan runtuh sehingga dia segera mundur. Di ruang maya ilusi ini, kecepatannya luar biasa cepat. Dia segera mundur 1 juta mil ke belakang. Dan pada saat ini, matahari tiba-tiba meledak dengan cahaya ilahi yang sangat menakutkan, seolah-olah seluruh alam semesta akan ditelan. Dengan ledakan suara, gelombang panas yang mengerikan menghancurkan segalanya dan bahkan kehampaan pun terguncang hingga hampir runtuh. Pada saat itu, Lin Ming mengira dia telah meninggal. Mustahil bagi manusia untuk menahan ledakan mengerikan tersebut. Api yang mengerikan menyapu Lin Ming. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Dia yakin jika ini bukan ruang virtual, dia pasti sudah berubah menjadi abu sekarang, bahkan jika dia berada jutaan mil jauhnya. Nyala api berangsur-angsur menghilang. Matahari sudah hancur. Secara bertahap mulai runtuh, volumenya dengan cepat menjadi lebih kecil. Pada akhirnya menyusut 1 triliun kali lebih kecil. Semua materi itu, cahaya, ruang, dan waktu, semuanya tersedot ke dalamnya. Perlahan-lahan, matahari berevolusi menjadi bintang yang gelap gulita. Lin Ming tahu bahwa bintang ini, menurut sudut pandang Empyrean Divine Seal, disebut lubang hitam. Setiap lubang hitam memiliki radius ruang yang sangat kecil di sekitarnya yang membentuk cakrawala absolut. Dalam seni segel ilahi, ruang ini disebut cakrawala lubang hitam. Materi apapun yang jatuh ke cakrawala lubang hitam tidak mungkin muncul kembali. Ini adalah pesona ruang dan waktu yang mutlak. Bahkan jika seorang Empyrean jatuh ke dalamnya, mereka tidak terkecuali. Cakrawala lubang hitam menghancurkan seluruh materi, ruang, dan waktu. Itu adalah titik akhir dari semua hukum ruang dan waktu. Adapun Empyrean Divine Seal, dia telah mengembangkan hukum ruang dan waktu hingga batas lubang hitam. Dia mampu membuat ruang dan waktu membentuk lubang hitam. Ini juga merupakan salah satu gerakan dalam seni segel ilahi ketika dikembangkan hingga batas yang sangat tinggi. Dengan menciptakan lubang hitam dan menggunakan hukum ruang dan waktu absolut untuk menutup semuanya, bahkan dewa ilahi pun akan tersegel secara permanen, tidak dapat melarikan diri. Segel ilahi, segel ilahi. Dari sinilah nama Empyrean Divine Seal dan Divine Seal Art berasal. Nama-nama ini juga tidak berlebihan. Di masa lalu, Empyrean Divine Seal benar-benar memiliki kemampuan untuk menyegel dewa. Ini karena dia adalah eksistensi yang telah melampaui seorang Empyrean. Itu tadi, alam ketuhanan sejati. Secara alami tidak mungkin bagi Lin Ming untuk berlatih sampai batas ini, tetapi jika itu hanya mereproduksi sedikit pesona cakrawala lubang hitam, dia masih mampu mencapainya. Menyaksikan penciptaan lubang hitam dengan matanya sendiri memiliki manfaat terbesar bagi pemahaman Lin Ming tentang Divine Seal Art. Lin Ming duduk di depan lubang hitam ini, mengingat semua yang baru saja terjadi. Untuk menutup ruang, segala sesuatu yang masuk tidak akan mampu menembus sangkar itu.
Untuk menutup waktu, segala sesuatu yang jatuh ke cakrawala lubang hitam akan jatuh ke dalam momen yang abadi, terkunci dalam satu momen selamanya. Tubuh mereka akan berhenti selamanya. Dengan semua ini digabungkan, dengan materi, waktu, dan ruang yang dipadatkan hingga batasnya, itulah arti dari menyegel sesuatu. Saat Lin Ming berbicara, segala macam perubahan terjadi dalam dunia batinnya. Di dunia batin tubuhnya, seluruh kekuatan dunia dan seluruh energi berkumpul, perlahan membentuk pusaran air. Lin Ming menggunakan energi dalam dirinya untuk mensimulasikan pembentukan matahari. Dalam mengembangkan seni segel ilahi, simbol dari awal pelatihan yang sebenarnya adalah membentuk lubang hitam mini di dunia batin seseorang. Semua praktik di masa depan akan berpusat pada lubang hitam mini ini. Namun, pembentukan lubang hitam mini ini sangatlah berisiko. Jika fondasi seseorang tidak ada, miniatur lubang hitam itu tidak akan terbentuk, namun dunia batin mereka akan langsung runtuh karena tidak mampu menahan perubahan energi yang tiba-tiba. Meskipun Lin Ming sekarang sedang tidur, proses pembentukan lubang hitam mini benar-benar terjadi dalam kenyataan. Dunia nyata selaras dengan dunia mimpi. Jika ada satu kesalahan, maka dunia batin Lin Ming akan pecah dan dia benar-benar akan mati. Proses ini tidak terburu-buru sama sekali. Seperti halnya kelahiran, pertumbuhan, dan kematian matahari, untuk pembentukan miniatur lubang hitam di dalam tubuh, proses tersebut membutuhkan akumulasi waktu dan evolusi yang berkelanjutan. Dan saat ini, 400 hari telah berlalu. Itu adalah 4 hari di dunia luar. Turnamen pertemuan bela diri pertama pada dasarnya telah berakhir 2 hari yang lalu. Hanya ada 2 pertandingan yang belum dijalani. Salah satunya adalah Frost Dream melawan Hang Qi, dan yang lainnya adalah Frost Dream melawan Lin Ming. Sekarang ada jeda selama 2 hari. Penonton sudah lama tidak sabar menunggu. Apa yang sedang terjadi? Kenapa pertarungan Hang Qi dan Frost Dream belum dimulai? Apakah mereka bertengkar hari ini? Mereka tidak mungkin mempermainkan kita, kan? Beberapa ratus juta penonton yang hadir semuanya menantikan pertarungan Hang Qi dan Frost Dream. Itu pasti akan menjadi pertarungan paling indah di pertemuan bela diri pertama. Saya mendengar bahwa penyelenggara awalnya bermaksud agar Frost Dream melawan Lin Ming terlebih dahulu sebelum pertarungan antara Frost Dream dan Hang Qi. Tapi karena Lin Ming terluka parah dan belum bangun, kompetisi ditunda selama beberapa hari. Dari 2 pertandingan ini, Hang Qi melawan Frost Dream seharusnya berada di akhir. Itu adalah pertarungan utama dari pertemuan bela diri pertama dan seharusnya menjadi pertarungan terakhir di mana sang juara ditentukan. Namun, karena jiwa Lin Ming terluka parah dan dia tertidur lelap, pertempuran antara Lin Ming dan Frost Dream telah tertunda. Bab 1318, Pertempuran Klimaks. Mereka menunggu Lin Ming bangun dan bersaing dengan Frost Dream sebelum melanjutkan pertarungan terakhir. Pasti ada kesalahan. Ketika banyak penonton mendengar ini, mereka langsung marah. Banyak dari mereka datang ke First Martial Meeting khusus untuk menonton Frost Dream, bukan Lin Ming. Apa bedanya bagi mereka jika Lin Ming menyelesaikan pertandingannya atau tidak? Selain itu, Lin Ming telah melukai dirinya sendiri karena dia mencoba untuk pamer. Jika dia melewatkan pertandingan karena luka-lukanya, bagaimana mungkin orang lain selain dirinya sendiri yang disalahkan? Wasit pasti sudah pikun. Jika Lin Ming tidak bangun selama sebulan, apakah itu berarti kita harus menunggu selama sebulan? Jika dia tidak bangun selama 2 bulan, apakah kita harus menunggu selama 2 bulan? Juga, apakah ada yang berpikir bahwa Lin Ming dapat mengalahkan Frost Dream? Frost Dream adalah seseorang yang dikatakan jauh melampaui Hang Qi, dan Lin Ming kalah telak dari Hang Qi, bahkan menderita luka jiwa yang parah untuk sementara waktu, jadi bagaimana mungkin dia bisa melawan Frost Dream? Mereka ingin kita mengambil istirahat panjang hanya untuk menunggu dia bertarung dalam pertandingan teaser kecil. Ini adalah niat yang diturunkan oleh 2 orang Empyrean yang hebat. Jika Anda mempunyai keluhan tentang bagaimana pertemuan bela diri pertama ini diadakan, mengapa Anda tidak pergi dan menyampaikannya kepada mereka? Saat seseorang mengatakan ini, elit muda heroik yang berbicara sebelumnya tiba-tiba tutup mulut. Pergi dan mengadu ke Empyrean. Dia tidak akan melakukan itu jika dia mempunyai keberanian 100 kali lipat. Mengapa seorang Empyrean mau repot dengan gagasan seseorang yang begitu tidak penting? Mereka bahkan tidak mau repot-repot melirik ke arahnya. Saya mendengar bahwa Lin Ming ditempatkan dalam pesona waktu. Suatu hari di sini adalah beberapa hari di dalam. Dia harus segera bangun. Pesona waktu. Apakah itu tidak apa-apa? Jika dia belum bangun bahkan setelah menghabiskan beberapa bulan di dalam, lalu apa yang terjadi? Apakah dia mati? Banyak orang yang tidak puas dengan situasi saat ini tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Lalu, seperti ini, 5 hari berlalu. Dari saat Lin Ming memasuki pesona waktu, 1 tahun 3 bulan telah berlalu. Sudah hampir 500 hari. Kenapa Lin Ming masih belum bangun? Jauh di dalam istana surgawi alam semesta luas, alam semesta Empyrean mengerutkan kening. Jelas bahwa Lin Ming menderita semacam situasi yang sangat kompleks, namun waktunya tertidur lelap telah melampaui perkiraan Empyrean Fast Universe. Mimpi ilahi, mungkinkah ada sesuatu yang terjadi pada Lin Ming yang merusak lautan spiritualnya dan menyebabkan dia tidak bisa bangun? Impian ilahi terdiam beberapa saat sebelum perlahan berkata, mintalah muridmu menyesuaikan laju pesona waktu menjadi 1:150. Selain itu, kompetisi Hang Qi dan Frost Dream tidak perlu berlarut-larut. Begitu Lin Ming bangun, dia bisa bersaing dengan Frost Dream.
Kata-kata Divine Dream menegaskan bahwa Lin Ming pasti akan bangun. Empyrean Fast Universe hanya bisa menganggukkan kepalanya. Alasan Divine Dream melangkah maju untuk mengadakan pertemuan bela diri pertama ini sebagian besar karena Frost Dream. Dia juga bersikeras agar Frost Dream bertarung di setiap pertempuran besar. Dan terhadap Lin Ming, mimpi ilahi memiliki firasat samar bahwa tidur nyenyaknya terkait dengan altar segel ilahi dan tidak sesederhana yang terlihat dari luar. Seperti ini, Lin Ming pasti akan menjadi pasangan yang cocok untuk Frost Dream. Setelah Shin Senzi mendapatkan perintah dari atas, dia mempercepat aliran waktu dalam pesona hingga 150 kali lipat. Dalam pesona waktu, semakin berlebihan aliran waktu, semakin tidak stabil pula hukum di dalamnya. Dalam pesona waktu yang berjalan 150 kali lebih cepat dari biasanya, sulit untuk mencerahkan diri sendiri tentang hukum alam semesta karena hukum tersebut terlalu kacau. Namun, dalam tidur nyenyaknya, Lin Ming menyerap hukum yang ditinggalkan oleh Empyrean Divine Cell. Karena undang-undang ini tidak berhubungan dengan dunia luar, maka tidak ada masalah apapun. 4 gadis ras kelinci giok muda memperhatikan Lin Ming dengan sangat hati-hati. Saat Lin Ming sedang tidur, wajahnya tegas dan gagah, tapi auranya juga lembut dan lembut. Dari penampilannya, sulit membayangkan bahaya besar yang dialaminya dalam mimpinya. Di ruang alam mimpi, lingkup energi dalam dunia batin Lin Ming telah meluas hingga batasnya, itu siap meletus kapan saja. Setelah meletus, dampaknya pada tubuh Lin Ming tidak terbayangkan. Jika dia tidak bisa menahannya maka dunia batinnya akan runtuh sepenuhnya dan dia akan mati. Jika dia mampu menahannya, maka setelah esensi sejati itu meledak, dia bisa memadatkannya menjadi benih lubang hitam dan dengan demikian memulai langkah penting pertama untuk mengembangkan seni segel ilahi. Lin Ming sudah memadatkan bidang energi selama sebulan penuh. Kini, dia masih menyesuaikan diri, menunggu, mengoptimalkan energi hingga proporsi yang paling akurat. Ini adalah langkah yang sangat berisiko. Tanpa jaminan tertentu, Lin Ming tidak akan bermain-main dengan hidupnya sendiri. Saat Lin Ming berkultivasi tanpa akhir, di panggung arena, pertarungan klimaks Hang Qi dan Frost Dream akan segera dimulai. Pertarungan ini tentu memiliki pertaruhan tersendiri. Istana Surgawi Alam Semesta Luas telah mengungkapkan tingkat kompensasi mereka. Kemenangan Frost Dream memiliki tingkat kompensasi 1,3 dan kemenangan Hang Qi memiliki tingkat kompensasi 2,7. Kebanyakan orang menyukai Frost Dream tetapi banyak juga yang menyukai Hang Qi. Bagaimanapun, Hang Qi adalah individu yang sangat low profile, dan dalam setiap pertandingan yang dia lawan selama ini dia selalu menahan diri dan tidak pernah menang secara berlebihan. Oleh karena itu, sulit untuk mengetahui di mana batas kekuatan Hang Qi. Terlebih lagi, ketika Hang Qi telah melawan Lin Ming dan memberinya luka jiwa yang parah, membuatnya jatuh pingsan hingga sekarang, masalah ini telah menyebabkan banyak orang menganggap Hang Qi lebih tinggi lagi. Lin Ming adalah orang yang aneh, bahkan Xiao Moxian pun kalah darinya. Bagi Hang Qi untuk mengalahkan Lin Ming sedemikian rupa sudah cukup untuk membuktikan betapa kuatnya Hang Qi. Selain itu, tingkat kompensasi Frost Dream terlalu rendah untuk bersenang-senang. Sekalipun seseorang memberikan 1 miliar, mereka hanya akan memenangkan 300 juta, tidak ada artinya sama sekali. Oleh karena itu, banyak orang bertaruh pada Hang Qi. Murid junior magang, Sister Frost Dream, biksu malang ini menyambut Anda. Hang Qi berdiri di panggung arena, membungkuk hormat. Mata Frost Dream tenang dan dingin, pakaiannya melayang di sekelilingnya. Bahkan menghadapi Hang Qi dalam apa yang bisa disebut sebagai pertarungan paling penting dalam pertemuan bela diri pertama, suasana hatinya tidak berubah sama sekali. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang mampu mengubah penampilannya. Pertandingan, mulai. Saat Fast Cosmos mengumumkan hal ini, beberapa ratus juta penonton di arena mulai bersorak dengan liar. Hang Qi mundur beberapa langkah saat peta Buddha emas besar muncul di belakangnya. Lingkaran cahaya keemasan yang berputar juga muncul di bawah kakinya. Ini adalah roda samsara. Sejak awal, Hang Qi menampilkan roda samsara. Dari sini orang dapat melihat betapa dia sangat memikirkan Frost Dream. Biksu malang ini sudah lama mendengar nama terkenal peri Frost Dream. Tapi, saya belum beruntung bisa berdebat dengan Frost Dream magang junior. Kali ini dapat dianggap sebagai keinginan yang terpenuhi. Di mata Hang Qi, semburat semangat juang yang langka bersinar. Sebagai seorang pertapa, Hang Qi biasanya menjalani kehidupan yang sederhana dan saleh. Dia memiliki temperamen rendah hati yang menghindari perselisihan dan dendam. Tapi, dia juga adalah seorang elit muda yang heroik. Untuk bertemu lawan yang serupa, itu adalah sesuatu yang membuat saya bersemangat. Inilah yang dimaksud dengan menemukan saingan yang sempurna, tidak ada yang lebih baik dari itu. Seluruh tubuh Frost Dream mengalir dengan aliran air yang indah. Dia menggunakan ruang impian ilahinya. Hingga saat ini, Frost Dream hanya menggunakan 3 jurus untuk tetap tak terkalahkan dalam pertemuan bela diri pertama alam ilahi. Salah satunya adalah ilusi, yang kedua adalah seni roh penguasa, dan yang ketiga adalah ruang mimpi ilahi. Untuk menghadapi yang lemah, Frost Dream hanya perlu melirik mereka agar mereka tersesat dalam ilusi dan meraih kemenangan instan. Tapi untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik seperti Xiao Moxian dan Dragon Fang, dia hanya perlu menyelimuti mereka dalam ruang mimpi ilahi untuk menang. Udara dingin mulai terangkat ke atas. Seluruh arena batu dewa yang tak lekang oleh waktu ditutupi dengan lapisan es kental yang berkilauan. Tubuh Frost Dream melayang di udara. Kakinya telanjang dan rambut biru sedingin esnya menari-nari di sekelilingnya. Ruang mimpi ilahi telah menutupi seluruh arena.
Selama seseorang melangkah di ruang ini, itu sama dengan melangkah ke dalam mimpi Frost Dream. Dalam mimpi ini, Frost Dream adalah dewa. Semua yang ada di dalamnya harus menahan penghakiman atas keinginannya. Siu siu siu. Binatang buas mimpi buruk yang ganas mulai muncul di dalam ruang mimpi ilahi. Satu demi satu, semuanya mengaum dengan liar ke arah Hang Qi. Hang Qi menyatukan kedua telapak tangannya, senyuman di wajahnya, ruang mimpi ilahi sungguh luar biasa. Kalau begitu, biksu malang ini akan bergerak. Saat Hang Qi berbicara, roda samsara di bawah kakinya melesat keluar, berubah menjadi roda dharma besar yang meluncur ke langit menuju Frost Dream. KKK, roda dharma berputar dengan cepat. Saat ia terbang ke depan, semua binatang mimpi buruk yang dilewatinya terpotong, darah mereka berceceran. Jika salah satu dari monster mimpi buruk ini dipilih, salah satu dari mereka memiliki kemampuan untuk masuk ke peringkat 20 teratas dalam pertemuan bela diri pertama. Tapi di depan roda samsara Hang Qi, mereka tidak lebih dari golem lumpur, mudah ditebang. Dalam sekejap, roda samsara telah tiba di depan Frost Dream. Roda samsara merupakan serangan material dan serangan jiwa. Tapi, Hang Qi sangat menyadari bahwa serangan jiwa tidak akan berpengaruh pada Frost Dream. Dia hanya bisa mengandalkan serangan material. Saat penonton melihat roda samsara akan membelah Frost Dream menjadi dua, banyak pendukungnya, meskipun mereka tahu bahwa dia belum mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya, berteriak ketakutan dan ketakutan. Ini masih merupakan kekuatan ilahi yang transenden, dan setelah dikirim oleh Hang Qi, kekuatannya dapat dibayangkan. Dalam situasi kritis ini, Frost Dream hanya mengulurkan tangan kanannya yang ramping. Mimpi yang tak terbatas, wujudkan dinding batu. Dalam sekejap, cahaya bintang tak berujung berkumpul di tangan Frost Dream dan dinding batu yang tampak biasa muncul langsung dari tanah. Sejak awal ketika tidak ada apa-apa di tanah, hanya butuh 1/1000 detik agar tembok setinggi 100.000 kaki bisa berdiri ke dunia. Pada saat itu, tebing setinggi 100.000 kaki muncul di depan Frost Dream. Dinding batu ini sangat tinggi dan mengerikan. Itu memancarkan aura yang luas dan tak terbatas. Di atas tembok batu ini ada kepala hantu besar yang tampak sangat ganas. Ia memandang ke bawah ke arah dunia dan menyeringai jahat. Dibandingkan dengan dinding batu yang menakutkan ini, roda samsara tidak tampak seperti pelat kaca kecil di depan pintu kayu ek yang kokoh. Itu tidak layak untuk disebutkan. Bang! Roda samsara memotong dinding batu. Roda dharma berputar, menghancurkan batu dan mengirimkan pecahan puing ke segala arah, menyebabkan suara yang menyakitkan gigi bergema keluar. Akhirnya, ketika roda dharma dipotong setengahnya, ia kehilangan semua kekuatannya dan hancur total. Ketika penonton melihat ini, mereka semua terkejut. Kekuatan macam apa ini? Kekuatan roda samsara Hang Qi terlihat jelas bagi semua orang. Lin Ming dan Xiao Moxian sama-sama kalah dalam langkah ini. Tapi di depan Frost Dream, itu sangat mudah dipatahkan. Frost Dream terlalu menakutkan. Dalam ruang mimpi ilahi, dia tidak terkalahkan. Tembok ilahi itu langsung diciptakan olehnya menggunakan hukum mimpi ilahi. Jika dia bisa membuat tembok dewa, dia juga bisa membuat pedang dewa, tombak dewa, dan apapun yang dia inginkan. Baik itu serangan atau pertahanan, dia telah mencapai batas dalam semua aspek. Jika saya belum pernah melihat roda samsara itu sebelumnya, saya tidak akan pernah tahu betapa kuatnya roda itu. Meski begitu, itu tetap tidak berguna di depan Frost Dream. Ya, ruang mimpi ilahi terlalu menantang surga. Siapapun yang berani melawan Frost Dream di dalamnya pasti kalah. Hang Qi seharusnya punya metode lain, tapi menurutku apapun yang dia lakukan kemungkinan besar tidak akan ada gunanya. Hanya dalam pertukaran pertama, Frost Dream telah menekan kekuatan ilahi transenden Hang Qi. Saat dia melakukan ini, dia telah mengungkapkan kekuatan besar dari ruang mimpi ilahi. Itu hanyalah sistem ofensif dan defensif yang sempurna. Bab 1319, Melodi Abadi Jiwa Mimpi. Keterampilan bela diri tipe domain sangat langka bagi seniman bela diri. Mendapatkan satu saja sudah bisa meningkatkan kekuatan seniman bela diri secara signifikan. Namun, bagi para jenius ekstrim yang mampu berdiri di panggung pertemuan bela diri pertama, memiliki satu domain bukanlah hal yang aneh sama sekali. Ada domain samsara Hang Qi, domain Raja Saber Ram Saber, ruang nenek moyang Lin Ming, dan lain sebagainya. Namun hingga saat ini, domain nomor satu yang tak terbantahkan adalah ruang impian ilahi Frost Dream. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat orang merasa seolah tidak ada cara untuk menyainginya. Ini juga masuk akal, mengabaikan fakta bahwa Frost Dream memiliki budidaya terdalam, dalam hal jajaran kekuatan ilahi yang transenden, hanya ruang nenek moyang Lin Ming yang mampu membandingkan dengan ruang mimpi ilahi. Namun, ruang nenek moyang Lin Ming tidak lengkap dan ruang mimpi ilahi Frost Dream telah selesai. Dari sini saja, kita dapat melihat perbedaan yang jelas antara keduanya. Dan Frost Dream juga tidak tua. Dia masih 3 tahun lebih muda dari Hang Qi. Hal ini membuat semua orang bingung. Peluang keberuntungan unik apa yang dia temui atau bentuk fisik seperti apa yang dia miliki yang memungkinkannya mencapai langkah ini. Di dalam ruang mimpi ilahi, tembok ilahi setinggi 100.000 kaki itu telah menghilang. Hang Qi memandang Frost Dream dan berkata dengan kagum, domain impian ilahi benar-benar sesuai dengan reputasinya. Biksu malang ini hanya bisa mencoba yang terbaik dan menggunakan bodi hati teratai. Saat Hang Qi berbicara, tangannya membentuk tanda teratai. Dari sela alisnya,
peninggalan emas perlahan muncul, akhirnya mengeras dengan cahaya berkilauan. Saat bodi hati teratai muncul, aura Hang Qi berubah. Tubuhnya mulai naik ke atas. Di belakang kepalanya, 8 cincin emas muncul. Jika dipadukan dengan cahaya keemasan cemerlang di antara kedua alisnya, rasanya seperti Buddha telah turun ke dunia. Gemuruh gemuruh gemuruh. Sebuah pagoda emas bersinar jatuh dari awan, dengan kuat menekan area di sekitar Hang Qi. Bahkan ruang mimpi ilahi bergetar hebat seolah-olah akan meledak kapan saja. Ini adalah stupa 8 bagian Hang Qi. 8 dewa bergegas keluar dari pagoda ilahi dan ruang domain yang kuat terbentuk di sekitar Hang Qi. Ini adalah domain samsara. Namun, domain samsara memiliki peringkat yang terlalu rendah. Itu ditekan oleh domain impian ilahi dan cakupannya terbatas. Dari sudut pandang penonton, meskipun Hang Qi menggunakan stupa 8 bagian, dia masih lebih buruk dari Frost Dream. Akan sangat sulit baginya untuk menang. Hang Qi melambaikan tongkatnya dan pagoda emas besar itu menekan ke arah Frost Dream. Seperti sebelumnya, Frost Dream hanya mengulurkan tangan rampingnya. Pada saat stupa 8 bagian runtuh, kabut biru samar muncul di atas kepala Frost Dream. Cahaya biru ini dengan cepat meluas, hampir seketika berubah menjadi tangan dewa biru sedingin es yang sangat besar. Tangan ini tingginya lebih dari belasan mil. Saat melayang di atas panggung arena, itu bisa disebut sebagai tangan yang menutupi langit. Bang! Stupa berbagian 8 menabrak tangan dewa. Tapi, tangan itu dengan mantap menggendong stupa 8 bagian. Saat penonton melihat ini, mereka semua berteriak kaget. Dalam legenda, dikatakan bahwa ada Empyrean pembawa pagoda, membawa pagoda di satu tangan. Kekuatan supranaturalnya tidak ada bandingannya. Dan sekarang, tangan besar Frost Dream yang terbentuk dari ruang mimpi ilahi sama seperti Empyrean yang memegang pagoda, dengan kekuatan yang tampaknya sama. Stupa 8 bagian diblokir oleh tangan raksasa Frost Dream. Meski begitu, Hang Qi tidak panik. Dia mulai menggumamkan sutra Buddha saat titik di antara alisnya mulai bersinar terang. Simbol-simbol Buddha terbang keluar dari tubuhnya, menari-nari sembarangan di udara. Anjing laut Buddha ini tidak terbang menuju Frost Dream, melainkan menuju area sekitar tangan raksasa itu. Mereka mendarat di udara seperti bendera kecil, membentuk formasi susunan penyegelan yang besar. Apa yang sedang dilakukan Hang Qi? Aku tidak tahu. Para elit muda heroik yang hadir tidak mampu memahami apa yang sedang terjadi. Bahkan tuan yang lebih tua pun tidak yakin. Meskipun kekuatan mereka jauh melampaui Hang Qi, dalam hal persepsi dan keterampilan observasi, mereka belum tentu lebih baik daripada pemuda yang selalu berbakat seperti Hang Qi. Hang Qi mengaitkan jari-jarinya, langsung membentuk lusinan segel. Segel ini tenggelam ke dalam kehampaan, dan pada saat itu, tangan raksasa di langit mulai meredup. Stupa 8 bagian, kunci emas 8 gerbang. Hang Qi berteriak keras. Kemudian, 8 dewa di stupa 8 bagian terbang keluar, mengelilingi Frost Dream dan berubah menjadi kunci rahasia yang menyegelnya di dalam. Untuk sesaat, ruang mimpi ilahi bergetar hebat seolah-olah akan terkoyak. Bahkan ada celah di tangan raksasa itu, seolah-olah akan pecah kapan saja. Saat Frost Dream melihat ini, kulitnya yang biasanya acuh tak acuh akhirnya berubah sedikit saja. Ada sedikit kejutan di matanya. Kamu telah melihat melalui ruang mimpi ilahiku. Suara Frost Dream tenang dan tenang, indah bagi indera. Wajahnya dikelilingi kabut-kabur, mirip awan yang menutupi bulan malam. Itu adalah pemandangan yang sangat halus dan menakjubkan. Sister Frost Dream, murid magang junior, terlalu berlebihan. Biksu malang ini tidak memiliki kemampuan untuk melihat menembus ruang mimpi ketuhanan. Namun, biksu malang ini percaya bahwa meskipun domain impian ilahi ini adalah alam mimpi dari Sister Frost Dream yang magang junior, dan meskipun Sister Frost Dream yang magang junior seperti dewa di dalam ruang ini, masih mustahil bagi Anda untuk menciptakan apapun yang Anda inginkan, menginginkan atau memanipulasi hukum sesukamu. Jika tidak, Anda hanya perlu membayangkan seorang Empyrean dan biksu kecil ini akan langsung kalah. Jadi, biksu kecil ini dengan hati-hati mengamati peri gadis dan menemukan bahwa apakah itu binatang buas mimpi buruk yang diciptakan, atau dinding dewa, atau tangan besar, kebenarannya adalah bahwa benda-benda ini tidak datang dari udara tipis. Sebaliknya, Anda telah menggunakan alat khusus jenis energi yang ada dalam ruang mimpi ilahi untuk membentuknya. Sepertinya ini yang disebut energi mimpi ilahi. Dan segala sesuatu yang melampaui batas atas energi ini tidak dapat diciptakan. Jadi, biksu malang ini menggunakan stupa 8 bagian untuk memaksa gadis peri menggunakan lebih dari 90% energi mimpi dewa yang tersedia untuk menolaknya, mengumpulkannya di satu lokasi di dalam ruang mimpi dewa. Kemudian, dengan menguncinya dengan 8 rantai emas ini, sirkulasi energi mimpi ilahi telah ditutup. Jika demikian, ruang mimpi ilahi yang tertutup ini telah kehilangan maknanya. Kata-kata Hang Qi tenang dan tidak tergesa-gesa. Namun setelah mendengar ini, penonton benar-benar tercengang. Hanya dalam beberapa gerakan, Hang Qi telah melihat kelemahan ruang mimpi ilahi. Stupa 8 bagian yang dia kirimkan barusan tidak dimaksudkan untuk menyerang Frost Dream, karena dia sudah mengira bahwa serangan tingkat ini tidak akan ada gunanya. Sebaliknya, tujuannya adalah memaksa Frost Dream mengumpulkan energi mimpi ilahi di dalam ruang mimpi ilahi dan kemudian menguncinya dengan 8 rantai emas itu. Jika demikian, Frost Dream akan seperti burung tanpa sayap, tidak menimbulkan ancaman sama sekali.
Ini kelihatannya sederhana, namun jika seseorang tidak memiliki kemampuan yang kuat dan susunan penyegelan Hang Qi, bahkan jika mereka mengetahui kelemahan ruang mimpi ilahi mereka tetap tidak akan mampu berbuat apa-apa. Semua orang memuji ketenangan dan semangat bertarung Hang Qi. Kemampuan ini berasal dari kerja keras dan pelatihan selama lebih dari 30 tahun. Jadi begitulah adanya. Penglihatan magang senior Hang Qi memang luar biasa. Bahkan aku harus mengagumi metodemu. Namun, ruang impian ilahi saya tidak terbatas hanya pada ini. Saat Frost Dream berbicara, sekuntum bunga teratai muncul di bawah kakinya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan sitar biru sedingin es dari cincin spasialnya. Kecapi ini sangat jernih, berkilauan dengan cahaya redup seolah diukir dari es yang paling murni. Sitar ini memiliki 18 senar dan juga dihiasi ukiran gambar seorang dewi. Ini jelas merupakan alat ajaib Frost Dream. Sebelumnya, Frost Dream hanya menggunakan senjata bunga teratai, dia belum pernah mengeluarkan sitar ini. Frost Dream dengan lembut memegang sitar dan duduk di atas teratai. Jari-jarinya yang ramping dengan lembut membelai senar sitar. Suara sitar ilahi muncul, mengalir deras seperti sungai dan danau, seperti nyanyian dari surga tertinggi, membuat seseorang tersesat dalam mimpi. Lagu ini berjudul Dream Soul Immortal Melody. Jika saya menyelesaikan lagu ini, saya khawatir kakak magang senior Hang Qi tidak akan punya peluang untuk menang. Begitulah, kecuali kamu bisa mengakhiri laguku. Frost Dream juga merupakan individu yang sangat rendah hati. Jika dia berani mengatakan bahwa Hang Qi akan kalah setelah lagu ini selesai, maka dia tentu saja memiliki keyakinan penuh padanya. Hang Qi tersenyum, keterampilan sitar junior magang Sister Frost Dream benar-benar merupakan keajaiban surga. Biksu malang ini ingin sekali duduk beristirahat dan menghargainya, tetapi jika apa yang dikatakan oleh Sister Frost Dream, murid magang junior, benar dan aku akan kalah setelah lagu ini selesai, maka aku hanya bisa mengambil langkah pertama. Saya minta maaf karena mencoba menghancurkan lagu yang begitu indah. Hang Qi memanggil roda samsara sekali lagi. Cahaya keemasan di antara alisnya semakin terang. Roda samsara ini berdiameter 10.000 kaki, mampu menghalangi langit. Kejatuhan 6 jalan, Hang Qi membentuk tanda teratai dengan tangannya. Peninggalan di antara alisnya melayang ke dalam roda samsara. Saat itu, 6 sosok muncul di dalam roda samsara. Keenam angka ini semuanya berbeda. Di antara mereka, ada satu yang berlumuran darah seluruhnya. Tubuh mereka patah dan terkoyak dan mereka memperlihatkan tulang-tulang berlumuran darah di beberapa tempat, seolah-olah mereka merangkak naik dari kedalaman neraka. Ada satu yang memiliki ekspresi garang dengan 3 kepala dan 6 lengan, lengannya membawa tombak ganas, kapak besar, palu tembaga, jarum besi, dan alat pemusnah dan penyiksaan kejam lainnya. Bahkan ada seseorang yang tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan dan memiliki lingkaran emas besar yang melayang di belakangnya, seperti Buddha yang hidup. Keenam sosok tersebut berasal dari jalur neraka, jalur hantu kelaparan, jalur binatang buas, jalur asura, jalur kemanusiaan, dan jalur surga. Inilah 6 jalur samsara. Saat 6 sosok ini muncul, mereka semua meluncur menuju Frost Dream. Penampilan Frost Dream tenang dan tidak terganggu. Tangannya mengelus sitar dan jari-jarinya dengan gesit memetik senarnya. Segala macam suara yang luar biasa menakjubkan dan indah muncul. Suara-suara ini berkumpul di sekitar Frost Dream, berubah menjadi gambar yang sangat indah. Ini adalah hutan yang subur dan hijau. Pegunungan yang tertutup salju muncul di kejauhan. Saat itu awal musim semi, dan dengan mencairnya salju dan es, aliran air yang menggelegak mengalir ke mata air. Saat ini hari sudah malam. Bulan purnama bulat menggantung tinggi di langit, menyinari dunia dengan cahaya bulan yang dingin dan memikat, membungkus alam semesta dalam untaian perak yang lincah. Pemandangan indah ini memesona mata, membuat orang tergila-gila. Tak terbayangkan pemandangan indah seperti itu bisa digunakan untuk membunuh orang lain. Ini adalah tanah murni melodi abadi. Seseorang berteriak dari luar panggung. Di dunia fana, ada musisi sitar yang sangat terampil yang dapat menggunakan lagu mereka untuk mengekspresikan perasaan kompleks dan pemandangan cerita. Mereka dapat menggunakan musik mereka untuk menggambarkan gambar-gambar indah, membuat orang lain merasa tenggelam sepenuhnya. Namun dalam dunia pencaksilat, seorang musisi dengan kultivasi yang mendalam benar-benar memiliki kemampuan untuk mengubah lagu sitar tersebut menjadi pemandangan terindah. Imajinasi penonton tidak lagi diperlukan. Sebaliknya, pemandangan ini muncul dengan jelas. Musik sitar membentuk sebuah domain, mewujudkan semua emosi dan keindahan lagu itu. Ini adalah tanah murni melodi abadi. Tidak sesederhana itu, ini bukan hanya tanah murni melodi abadi. Sebaliknya, Frost Dream telah menggunakan ruang mimpi ilahi dan melapisinya dengan tanah murni melodi abadi, menciptakan domain yang benar-benar baru, domain yang memiliki kekuatan yang jauh melampaui ruang mimpi ilahi yang asli. Ini adalah domain yang sangat menakutkan. Sekarang, yang dimainkan Frost Dream bukanlah suara sitar melainkan suara Dao. Di antara penonton, ada banyak master tua yang sangat berpengalaman. Seorang lelaki tua menghela nafas dengan emosi. Domain impian ilahi awalnya adalah keterampilan domain alam mimpi, hanya saja ia mampu mewujudkan mimpi-mimpi itu menjadi kenyataan. Adapun tanah murni melodi abadi, juga sama. Ia mampu mewujudkan ilusi. Dengan keduanya saling melengkapi, setelah digabungkan, kekuatan mereka sulit dibayangkan. Tentu saja, ingin menggabungkan mereka sepenuhnya sangatlah sulit. Kecuali seseorang sangat berbakat, mustahil untuk menggabungkan keterampilan domain.
Bab 1320, lulus terakhir. Sungguh sulit dipercaya bagi Frost Dream untuk memiliki bakat seperti itu. Ratusan juta orang yang hadir tidak tahu betapa Frost Dream begitu kuat. Jika seorang jenius ekstrim yang normal lahir di istana surgawi impian ilahi dan secara pribadi dibimbing oleh impian ilahi Empyrean, mereka tetap tidak akan mampu tumbuh sedemikian rupa. Frost Dream terlalu misterius, tidak ada yang tahu rahasia apa yang dia andalkan untuk tumbuh. Berdiri jauh di dalam tanah murni melodi abadi, Frost Dream tampak seolah-olah dia berada di ruang dan waktu yang benar-benar berbeda. Meskipun dia berdiri di sana, sepertinya dia dipisahkan oleh sungai waktu yang luas, tidak bisa disentuh. Ketika 6 hantu Hangqi masuk ke tanah murni melodi abadi, air memercik ke langit. Hantu dari 3 jalan jahat, jalan neraka, jalan hantu kelaparan, dan jalan binatang buas, semuanya dimurnikan oleh air ini, tubuh mereka langsung lenyap. Adapun hantu Asura yang tidak baik atau jahat, itu berhenti total. Matanya yang tadinya liar kehilangan seluruh cahayanya. Hantu jalan surga dan jalan manusia masih mengalir menuju Frost Dream. Adapun Frost Dream, dia hanya mengganti nadanya dan suara yang benar-benar berbeda muncul, berubah menjadi lagu pembunuh Buddha yang brutal, penuh dengan niat membunuh yang mengalir deras, membelah bumi dan langit. Niat membunuh yang mengerikan memenuhi musik ini, sama liar dan segila serigala gila. Meskipun para elit muda yang menyaksikannya berada puluhan mil jauhnya, dalam menghadapi suara yang dipenuhi pembunuhan ini, mereka semua merasa sulit untuk menahan tekanan ini. Sepertinya tubuh mereka bisa roboh dan organ mereka pecah kapan saja. Setelah hantu dari jalur manusia memasuki tanah murni melodi abadi, ia mengeluarkan suara seperti pecahan kaca karena dihancurkan dengan paksa oleh nyanyian buas itu. Adapun hantu dari jalur surga, jelas jauh lebih kuat. Ia dengan kuat menolak niat membunuh yang luar biasa itu dan menembak ke arah Frost Dream. Ekspresi Frost Dream acuh tak acuh. Saat hantu dari jalan surga menyerbu ke arah Frost Dream, tangannya mengusap senarnya. Kemudian, 18 senar ditembakkan, dan dengan suara letupan, hantu itu ditembus sebanyak 18 kali. Itu mengeluarkan geraman menyakitkan sebelum hancur dengan ledakan keras. Seperti ini, ke-6 hantu semuanya dibunuh oleh Frost Dream. Seluruh prosesnya tampak mudah dan sederhana, seolah-olah tidak ada kesulitan sama sekali. Terlebih lagi, ketika ini disertai dengan pemandangan indah dari tanah murni melodi abadi, rasanya Frost Dream tidak membunuh hantu-hantu ini, tetapi memurnikan kejahatan. Saat semua ini dilakukan, ekspresi Frost Dream menjadi tenang. Dia masih diam-diam memainkan sitarnya seperti sebelumnya. Seluruh energinya dicurahkan untuk memainkan sitarnya, seolah-olah tidak ada apapun di sekitarnya yang mampu mempengaruhinya. Dia telah memainkan 2/3 dari Dream Soul Immortal Melody. Setelah sepertiga akhir, lagunya akan selesai. Frost Dream mengatakan bahwa selama Dream Soul Immortal Melody selesai, Hangqi pasti akan dikalahkan. Banyak penonton yang ingin tahu, apa yang akan terjadi setelah melodi abadi jiwa mimpi mencapai akhir. Apakah Hangqi punya metode lain untuk menghentikan melodi abadi jiwa mimpi? Banyak orang melihat ke arah Hangqi, menunggu untuk melihat apakah dia punya pilihan terakhir. Seharusnya tidak. Selama pertarungan Hangqi dengan Lin Ming, dia juga menggunakan bodi hati teratai. Pada saat itu, dia bisa digambarkan berusaha sekuat tenaga melawan Lin Ming. Sekarang, dia bahkan menggunakan 6 jalan samsara, sebuah teknik yang unik untuk bodi hati teratai. Saya khawatir meskipun Hangqi menggunakan gerakan lain, dia tetap tidak akan menjadi tandingan Frost Dream. Saya ingin tahu apa yang akan terjadi ketika Dream Soul Immortal Melody selesai. Frost Dream mengatakan bahwa setelah Dream Soul Immortal Melody selesai, Hangqi pasti akan dikalahkan. Harus dikatakan bahwa ketika melodi jiwa impian tidak dipenuhi dengan niat membunuh yang membunuh Buddha, itu sangat menyenangkan untuk didengarkan, seperti suara bahagia dari surga. Terlebih lagi, tanah murni melodi abadi yang diciptakan seindah puisi. Melihatnya saja sudah memabukkan indera. Semua orang ingin merasakan tanah murni melodi abadi yang lengkap. Namun, Hangqi mungkin tidak akan bisa bertahan sampai melodi abadi jiwa mimpi berakhir. 1000 kaki jauhnya, kulit Hangqi pucat. Dalam situasi di mana dia menggunakan bodi hati teratai bersama dengan kejatuhan 6 jalan, hal itu menciptakan tekanan yang luar biasa pada dirinya. Setelah menyaksikan dengan matanya sendiri saat melodi abadi jiwa impian Frost Dream mulai meresap dengan puncak terakhir niat membunuh, Hangqi tersenyum, saya mengaku kalah. Kata-kata ini tidak nyaring, tapi menyebar ke seluruh penonton. Penonton, meski sudah lama mengharapkan hasil ini, masih agak kecewa saat mendengarkan Hangqi. Tidak dapat mendengarkan Dream Soul Immortal Melody secara lengkap dan melihat fenomena apa yang akan terjadi pada akhirnya sungguh disesalkan. Frost Dream terlalu menakutkan. Hangqi sebenarnya tidak bisa bertahan sampai Frost Dream menyelesaikan Dream Soul Immortal Melody. Kekuatan Frost Dream telah jauh melampaui generasinya dengan tingkat yang luar biasa. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa berkultivasi hingga mencapai kondisi ini. Saya dengar dia baru berusia 35 tahun. 35 tahun. Dibandingkan dengan 100 juta tahun kehidupan yang dijalani seorang Empyrean, itu adalah rentang waktu yang tidak layak untuk disebutkan. Jika diubah ke istilah fana, itu bukanlah bayi yang berumur 1 jam. Masa depannya tidak terbatas. Di area kontestan, Jun Blue Moon diam-diam menatap Frost Dream, tenggelam dalam pikirannya. Saat dia dan Frost Dream bertarung, dia juga telah dikalahkan. Saat ini, suara lama terdengar di benak Jun Blue Moon. Blue Moon,
Frost Dream bukanlah makhluk fana. Saya khawatir di kalangan generasi muda, tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan untuk mengalahkannya. Anda tidak perlu terlalu memikirkannya. Bekerja keras dan melampaui Lin Ming dan Hang Qi, itulah jalan ortodoks. Keduanya adalah orang-orang yang masih harus bisa Anda salib. Adapun Xiao Moxian, dia akan sangat sulit diatasi. Dia adalah seseorang yang dicintai oleh takdir dan bakatnya juga telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Bahkan Dragon Fang itu bukanlah seseorang yang bisa kamu remehkan. Dia mungkin kalah darimu kali ini, tapi itu karena dia terlalu baru memahami 3 kehidupan murid dan hanya mampu membuka keadaan segala eksistensi menjadi kekosongan. Jika diberi waktu yang cukup, bahkan dia mungkin akan melampauimu. Orang tua ini rupanya mengerti banyak tentang setiap situasi. Dia bahkan tahu tentang murid 3 kehidupan. Saya mengerti, pedang tua. Jun Blue Moon mengangguk. Baginya untuk menyebut seseorang sebagai pedang tua, itu jelas merupakan roh artefak dalam pedang sucinya. Seperti ini, pertemuan bela diri pertama alam ilahi pada dasarnya telah berakhir. Hanya ada satu pertandingan tersisa di turnamen, yaitu Frost Dream melawan Lin Ming. Namun, sebagian besar penonton tidak mempedulikan pertandingan ini. Lagi pula, bagi mereka ini tidak lebih dari sekadar pertandingan lewat demi formalitas, belum lagi Lin Ming bahkan mungkin tidak bangun. Tentu saja banyak juga yang berharap pertandingan ini bisa berlangsung dalam beberapa jurus. Orang-orang ini adalah penggemar berat Frost Dream. Mereka bersedia menonton semua pertandingan Frost Dream, meskipun pertandingan melawan Lin Ming tidak menimbulkan ketegangan sama sekali. Setelah Frost Dream mengalahkan Hang Qi, ketenarannya akhirnya mencapai puncaknya. Kemisteriusannya, kesuciannya, kecantikannya, serta kekuatannya yang luar biasa, semua itu menyebabkan banyak elit muda mengamuk demi dia. Tentu saja, semua murid muda ini, tidak peduli dari latar belakang apa mereka berasal, diam-diam hanya bisa merindukan dan mengagumi Frost Dream dari jauh. Tidak ada seorang pun yang benar-benar cukup bodoh untuk membayangkan suatu hari nanti mereka bisa mendapatkan bantuannya. Frost Dream adalah dewi yang tak tersentuh di hati mereka. Mereka semua sadar betul bahwa meskipun mereka 10 kali lebih kuat atau latar belakang mereka 10 kali lebih dalam, masih mustahil untuk menandingi Frost Dream. Perbedaannya terlalu besar. Big Sister Frost Dream, pernahkah kamu melihatnya? Mereka jadi gila di luar. Di ruang istirahat Istana Empyrean Alam Semesta Luas, Xiao Moxian berbicara dengan gerakan berlebihan. Final Fast Martial Meeting telah berakhir namun orang-orang masih belum meninggalkan Fast Universe World, khususnya para penggemar fanatik Frost Dream. Mereka berkumpul di sekitar tempat peristirahatan berharap bisa melihat kecantikannya sekali lagi. Frost Dream hanya tersenyum lembut. Terhadap semua penggemar yang mengejarnya, dia tidak punya perasaan sama sekali. Dia tiba-tiba bertanya pada Xiao Moxian, "Adik, bagaimana kabar Lin Ming?" Lin Ming. Xiao Moxian terkejut. Dia tidak tahu mengapa Frost Dream tiba-tiba sangat peduli pada Lin Ming. Saya tidak terlalu yakin. Dia tampaknya terluka parah, dia masih belum terbangun dalam pesona waktu. Kakak, kenapa kamu begitu mengkhawatirkannya? Tak ada alasan. Frost Dream dengan ringan menggelengkan kepalanya. Alasan dia bertanya tentang Lin Ming hanya karena tuannya mimpi ilahi mengatakan kepadanya bahwa dia harus melawan Lin Ming selama pertemuan bela diri pertama ini. Dan saat ini, dalam pesona waktu, Lin Ming telah mencapai tahap akhir pelatihannya. Dia telah tinggal di sini selama 500 hari, totalnya hampir 1,5 tahun. Ketika Lin Ming memasuki pesona waktu, dia berusia di bawah 32 tahun. Sekarang setelah 1,5 tahun berlalu, dia berusia 33 tahun. Entah itu kebetulan yang tidak disengaja atau takdir yang bekerja, usia 33 tahun kebetulan cocok dengan jumlah 33 langit berlapis. 1 tahun untuk 1 surga berlapis. Mari kita mulai. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Dia sekarang telah menyelesaikan semua persiapannya. Satu-satunya langkah yang tersisa adalah umpan terakhir. Dalam pikirannya, dia telah menyimpulkan seni segel ilahi berulang kali. Dia memutar seluruh energinya sesuai dengan seni segel ilahi. Lingkup energi di dalam tubuhnya yang terbentuk dari esensi sejatinya dan kekuatan dunia mulai mengembang dengan cepat. Pohon Dewa Sesat. Hantu pohon Dewa Sesat muncul di dunia batin Ming. Kekuatan guntur dan api melintas di atas puncak pohon. Guntur kesengsaraan surgawi, api kesengsaraan surgawi. Lin Ming telah menggunakan 2 jenis kesengsaraan surgawi sekaligus, memasukkan keduanya ke dalam bidang energi itu. Kekuatan guntur dan api adalah 2 elemen paling liar dari 5 elemen. Terlebih lagi, ini adalah kesengsaraan surgawi guntur dan kesengsaraan surgawi api. Lingkup energi sudah sangat tidak stabil. Dengan sejumlah besar energi yang terkandung di dalamnya, jika Lin Ming tidak bisa mengendalikannya, maka dunia batinnya akan langsung hancur. Saat itu, nasibnya bisa dibayangkan. Tapi sekarang, Lin Ming masih belum puas dengan jumlah energi sebelum ledakan itu terjadi. Dia bahkan menambahkan guntur dan api kesengsaraan surgawi ke dalam campurannya. Tidak diragukan lagi, ledakannya akan semakin dahsyat. Tapi, Lin Ming telah melihat pembentukan lubang hitam, dan dia tahu bahwa semakin banyak energi dan materi yang terkandung di dalam bintang itu sebelum meletus, semakin dahsyat ledakannya, namun pada saat yang sama, setelah ledakan itu, gaya gravitasinya semakin besar, kekuatan isap lubang hitam yang terbentuk akan semakin mengerikan. Lubang hitam bahkan bisa menelan matahari.
Setelah kekuatan guntur dan api diserap oleh bidang energi tersebut, ia menjadi semakin tidak stabil, seolah-olah akan menjadi gila dan meledak kapan saja. Masih kurang. Mata Lin Ming menajam. Semua ototnya menegang dan banyak keringat mengalir di dahinya. Pada tahap ini, bahkan kesalahan terkecil pun akan membawanya melampaui penebusan. Seni segel ilahi adalah metode kultivasi yang diciptakan oleh segel ilahi Empyrean, jadi bagaimana bisa mudah? Bahkan jika seseorang dengan bakat Lin Ming mengalami begitu banyak masalah, maka siapapun yang mencoba melakukan hal ini sama saja dengan melakukan bunuh diri. Energinya menjadi semakin brutal. Bola energi akan kehilangan kendali kapan saja. 3 esensi sebagai satu. Dalam satu nafas, Lin Ming menuangkan esensi astral dan esensi rohnya ke dunia batinnya. 3 energi berkumpul menjadi satu, hampir tidak menetralkan energi yang merajalela dan membentuk keseimbangan yang rumit. Ini sudah merupakan tahap akhir dan keseimbangan ini hanya akan bertahan selama beberapa saat. Tapi bagi Lin Ming, ini lebih dari cukup. Dia menarik napas dalam-dalam, matanya bersinar seperti bintang yang menyala di malam yang gelap. Mekar penuh, bunga yang indah. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.